seorang istri yang bekerja gitu loh. Jadi kalau dia ngelihat istrinya cuma di rumah diem-diem aja, cuma telepon-telepon ngobrol nggak ada maksudnya, itu dia sumpek sendiri. Kamu cari kesibukan yang positif gitu loh. Cuma ya saya mau memulai satu bisnis lagi itu takut gitu ya, karena bisnis konven itu modalnya yang saya pilih, terutama yang saya mau terjuni itu nggak ada yang modalnya kecil. Jadi modalnya itu besar-besar semua dan BEP-nya itu juga pasti lama, tuh kan. Terus belum balik modal udah rugi duluan, udah ada aja yang terjadi gitu. Sampai akhirnya saya Termasuk yang bisnis catering itu ya, Bu Melani ya. Jadi bisnis catering itu yang terakhir setelah itu saya nggak mau lagi disuruh kerja bisnis konven. Tetapi saya disuruh cari bisnis apa lagi, saya juga nggak bisa mikir, sudah nggak tahu. Tetapi dalam setiap doa-doa saya tuh selalu bilang gitu loh, bahwa saya ini bukannya nggak mau kerja gitu ya, tapi benar-benar saya kapok kalau disuruh kerja konven itu benar-benar kapok. Jadinya kalau misalnya mungkin ada suatu pekerjaan yang bisa membuat saya klik dan semangat kembali, ya saya mau-mau aja. Itu setiap malam doa saya kayak gitu. Sampai suatu hari ada Pak Bobi dan Pak Yusak ini yang datang ke rumah saya. Saya sendiri waktu itu heran, ngapain ini, aku nggak kenal itu sama yang satunya, mau nawarin apa ini kan. Dalam hati ya terbersit, ini pasti ada sesuatu, entah itu MLM, entah itu apa. Tapi pokoknya kalau MLM enggak deh, saya nggak tertarik gitu loh. Sama sekali kalau kerja MLM itu saya nggak tertarik. Akhirnya singkat kata, Pak Yusak taruh produk di rumah dan yang nyoba itu suami saya. Dan produk itu bekerja dengan luar biasa pada diri suami saya, sehingga langsung di dalam hati ini saya mikir, ini peluang gitu. Tapi saya belum berani maju, untuk bekerja itu belum berani. Sehingga saya akhirnya waktu itu cuma cerita-cerita di teman-teman nge-gym gitu ya, bahwa ada satu produk kok bagus banget ya. Kok membuat suami saya itu mukanya jadi begitu bagus gitu loh. Dan kayaknya dari itu suami saya itu kan tiap hari sukanya kalau terlalu capek, gampang ngantuk, bahkan nyetir itu bisa sliut gitu, hilang gitu ngantuk. Tapi waktu 2 minggu itu saya lihat perubahan yang luar biasa yang terjadi pada suami saya. Padahal sebelumnya dia konsumsi apapun nggak pernah saya melihat ada perubahan yang sedrastis itu. Sehingga akhirnya saya mulai bertanya-tanya, ini produk apa? Janjinya Pak Yusak mau datang sebulan kemudian ke rumah saya, tapi itu terjadi sudah 2 minggu saya melihat perubahan di suami saya. Jadi saya yang ngejar Pak Yusak. Jadi sudah bukan Pak Yusak yang ngejar saya yang ngejar Pak Yusak untuk nanya itu apa. Ya singkat kata setelah dijelaskan bla bla bla, saya mencoba gitu untuk mau terjun di bisnisnya. Dan kok kok gampang ini jualnya gitu loh. Jualnya gampang dan orang-orang yang sudah mencoba produk saya nggak ada satupun yang mengatakan produkmu ini gagal, produkmu ini jelek, produkmu ini nggak berguna, nggak ada satupun. Dan itu yang membuat saya semakin yakin sama AFC, itu Pak Yusak. Ya, terima kasih Bu Melani buat perkenalannya dan penjelasannya tadi ya. Jadi kalau Bu Melani ini case-nya berawal dari suaminya yang konsumsi ya Bu Melani ya. Nah. Gitu ya. Nah, Oke, saya kembali ke narasumber yang berikutnya yaitu Dr. Wike. Selamat malam Dr. Wike. Malam. Salam Ya, kenal, Dr. saya Wike. Ya, selamat datang di acara Home Talk ya malam hari ini. Acaranya nyantai, Dokter. Jadi di sini kita mau tanya-tanya nih, Dokter Wike. Dokter Wike ini saya dulu sering ketemu, terus habis itu sudah lama tidak pernah ketemu. Ya, terakhir ketemu di Tulungagung kalau tidak salah, Dokter Wike. Oh iya ingat. Ya, masih ingat ya, di lobinya Hotel Istana itu, Dokter Wike. Presentasi yang hampir tidak jadi. Ya, yang hampir batal. Ya. Gitu. Iya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru join bisa dibantu.
Untuk mute-nya, mic-nya di mute. Bagi Bapak Ibu yang baru join, bisa dibantu untuk mute ya. Oke, Dr. Wike, bisa diceritakan dok, awalnya mengenal produk AFC ini siapa yang mengenalkan dan seperti apa kesan dari terhadap pertama kali waktu mengenal AFC dan produknya dok. Silakan dokter. Iya, selamat malam semuanya. Kebanggaan buat saya untuk hadir hari ini buat sharing kepada teman-teman semuanya. Jujur aja, saya malu mau menceritakan ini karena awal mulanya itu saya sepertinya agak mengenyek. Maaf ya, apa ya istilahnya kalau mengenyek itu ya? Agak Menghina, memandang rendah, dokter. Ya, memandang sebelah mata, apaan sih ini gitu. Jadi saya waktu itu memang saya punya kegiatan kalau udah selesai kegiatan siang, sore saya biasa latihan bela diri. Kemudian tempat latihan bela diri itu punya upline saya, beliau namanya Sylvie, mungkin udah kenal semua ya. Nah, beliau nawarin saya, dok cobain, katanya gitu. Terus saya bilang, apaan ini? Ah, enggak ah, gitu. Saya udah nggak mau, taunya beliau tuh menawarkan ke guru pelatih saya. Oh ini guru saya tuh dia hipertensi yang akhirnya dia normal tensinya, sepertinya sekarang udah lepas obat ya. Nah, saya itu dikuatkan itu, bilangnya gini, coba deh, bagus nih dari Jepang. Masa iya sih? Gitu. Saya nggak langsung percaya. Saya kan latihan 2 kali seminggu, jadi ketemu terus sama Sylvie. Nah, terus saya ini ya, search. Pada saat itu informasi tentang SOP itu sangat sedikit. Baru ada yang trip pertama ke Jepang, yang AMS itu logonya. Kemudian ya saya melihat, aduh masih dikit banget ya informasinya, apaan sih ini baru banget gitu. Nah udah tuh, pada saat itu memang saya lagi flu, yang memang saya tuh kalau flu itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Nah terus Sylvie bilang, udah cobain. Enggak ah, apa nih MLM ya gitu. Pokoknya saya memandang sebelah mata. Tapi ya saya ikutin juga. Pas saya coba, ini meler terus ya. Saya, ih parah nih ya. Tapi saya teruskan, saya ikutin aja karena informasi pada saat itu sangat sedikit. Saya googling semuanya juga sangat sedikit. Terus 3 hari itu saya stop itu flu-nya. Hebat banget nih, saya bilang ini pasti karena ini, karena saya udah nyoba yang namanya vitamin, antibiotik dan segala macam, saya coba itu nggak ada yang mempan gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini nih, saya panggil maksudnya ketemu lagi sama Sylvie, beli deh, saya coba dulu. Saya dikasihkan 1 box. Setelah itu saya jadi member, coba dulu 1. Nah, 2, saya langsung beli 2. Terus saya coba, kok enak badannya. Ya saya kata ini stem cell dok. Ah, stem cell? Bukan. Saya pelajarin lagi. Masa ya stem cell? Oh, ternyata kekuatannya seperti stem cell, mengaktifkan sel-sel yang ada di tubuh kita, stem cell kita. Karena stem cell itu kan induk ya di dalam tubuh kita yang mengaktifkan yang tiap hari itu dia mati. Nah, karena kita mengaktifkan, makanya dia bangkit dan kita lebih sehat lagi ya. Jadi pada saat itu saya sebenarnya kira-kira tahun lalunya, jadi kalau dengan sekarang udah tahun ketiga, saya udah pernah stem cell yang saya lumayan harganya luar biasa karena ternyata di rumah sakit di luar negeri itu ada juga sih yang ratusan juta. Nah ini ya lumayan lah buat saya harganya. Nah saya bilang kan memang kalau stem cell itu aktifnya sel-sel tubuh kita itu 3-4 bulan kemudian. Nah ini saya minum SOP ini itu rasanya itu seperti yang saya rasain pada saat ke-4 bulannya. Jadi saya bilang, ih canggih bener ini, saya tidurnya lebih nyenyak. Saya nggak ada ngerasain yang seperti gatel-gatel atau apa, saya nggak ada ngerasain yang proses
atasi kalau saya bilang. Kan ada proses seminggu setelah mengkonsumsi, ada yang merasa gatal-gatal, ada yang tidurnya juga ngantukan terus. Nah, kalau saya nggak ada sama sekali. Cuman saya merasa, kok saya jadi lebih fit, saya olahraga makin kenceng, saya bilang gitu. Wah, ini bagus banget gitu. Jadi buat saya langsung pesan, aku pesan Diamond. Dan pada saat itu saya belum ngerti yang namanya MLM. Jujur aja buat saya MLM itu sebelah mata. Cuma kali ini buat saya yang namanya MLM di AFC ini mungkin sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Artinya apa ya, yang jelek-jeleknya nggak disadur, yang bagus-bagusnya diambil. Nah itu saya fokuskan kemarin di pelajarin segalanya. Ya 3 bulan itu rupanya ini saya kategori terlambat ya. 3 bulan proses corona kemarin saya baru mengerti, oh begini, dan saya nggak malu-malu untuk menelpon dari jauh upline saya, ya Silvi, ya Pak Rudi, semuanya saya telepon, ini gimana caranya, karena saya udah ngerasain yang ngerasain tuh badan fit, terus semuanya enak buat saya. Nah, sekarang setelah saya ngerasain itu, nah itu saya tularkan lagi ke suami saya. Suami saya bilang, kamu aja dulu, ngapain saya udah minum obat ini. Terus saya bilang, cobain aja. Ternyata dia juga gitu, ngerasain, ternyata enak. Terus saya bilang, iya, ayo kita bisnisin. Nah, momentum saya, kalau kata Pak Niko itu 3 bulan pertama, kalau saya itu 1 tahun kemudian momentumnya. Momentumnya tuh kemarin pada saat proses corona, di saat situasi pandemi ini ya, di saat saya benar-benar ngerasain saya harus ngapain, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa praktek, saya nggak bisa olahraga, saya nggak bisa kemana-mana. Dan pada saat itu saya ikut bukan pindah tugas ya, saya ikut di mana suami saya berdinas, akhirnya saya ikut dan benar-benar nggak ada yang harus saya lakukan, inilah yang saya lakukan. Saya pelajarin, saya punya kertas, isinya saya tulisin calon-calon member saya siapa, terus saya bikin ranting pohonnya, oh ini si Anu, oh si ini, dan saya memang sangat buta tentang MLM. Disitulah pada saat itu saya nelpon upline saya gimana caranya, apa yang harus saya lakukan, terus saya pesen barang, dan satu lagi adalah sistem. Untuk momentum ini memang sistem yang harus kita tahu kalau memang kita benar-benar ingin fokus dan serius. Mungkin gitu Pak Yusak. Ya, terima kasih Dr. Wike buat penjelasannya. Yang saya ingat ya, Bapak Ibu dari Dr. Wike ini kalau enggak salah dulu Dr. Wike ini yang beliau cerita tadi mengenai suntik stem cell ya. Itu seharga 1 mobil Alphard ya, dokter ya? Mobil Alphard second ya? Harganya. Jadi cukup fantastis ya. Itu dokter suami istri ya suntiknya ya, dok ya? Sama orang yang lain. Oh, gitu, iya. Tapi memang dokter bukan mau tanya nih sekalian. Ya. Nah, kira-kira Dr. Wike kan sebagai dokter estetika, dokter kecantikan ya, berarti Ya. Apakah sudah merekomendasikan SOP atau uji ini kepada pasien-pasiennya atau relasinya gitu, dokter? Ya, justru awal-awal saya merekomendasikan kepada teman-teman saya di dunia estetik. Ya, memang beban saya untuk memperkenalkan ini terhadap teman-teman yang dokter itu cukup ya mungkin mereka juga udah banyak kerjaan ya. Kalau saya memang suka mencari-cari kerjaan. Jadi sepertinya mereka adalah 1-2 yang memang mengerti. Tapi kalau saya untuk pasien, kalau saya tergantung kalau dia butuh. Jadi betul-betul saya ngikutin protokol informasi yang disampaikan oleh kantor ya, AFC bilangnya carilah buat orang yang butuh gitu. Nah, pada saat mereka butuh, seperti kemarin memang ada teman saya, bukan teman, senior saya, beliau bermasalah dengan ini punggungnya
kena bercak matahari karena kan proses menjemur ya. Nah, karena membutuhkan vitamin D dan segala macam. Nah, pada saat itu beliau sih minum. Saya bilang, Mbak, minum aja ini. Oke, makasih dok. Ya udah. Dan dia pun juga baru tersadar, oh iya, cepat hilang ya, lebih memudar. Jadi memang terus saya menjelaskan 3 paten yang ada di SOP bahwa ini progresnya ini untuk regenerasi sel, ini untuk memperlancar aliran darah, untuk memperbaiki kulit. Nah, akhirnya beliau percaya, padahal udah sampai ke mana-mana, ke dokter A, dokter ini untuk ngobatin ininya ada belang warnanya, dan sebenarnya itu memang bukan ranah saya, karena itu sebenarnya ranahnya SPKK. Saya kan hanya berkaitan dengan estetik di wajah ya, karena saya ada salon dan saya selalu merekomendasikan ini kepada para customer dan pasien saya, dan memang mereka sih ada yang tertarik, ada yang enggak. Bahkan karena keseringan saya posting, kemarin nih ada juga yang bilang gini, Dok, jadi yang saya posting itu adalah tentang kecantikan. Sampai padahal sebelumnya saya nggak posting tentang kecantikan, saya posting tentang kesakitan, ada yang stroke, ada yang ini macam-macam. Nah, pada saat saya posting yang kecantikan, langsung dia bilang, Dokter Wike, ini udah lama ya? Iya, itu apa? Kok kayaknya heboh banget ya di WA story-nya gitu. Akhirnya saya menjelaskan, ini loh manfaatnya. Wah, mau dong. Gitu. Jadi kebanyakan karena situasi pandemi ini, kebanyakan orang-orang yang tertarik tentang itu pasien saya yang memperhatikan status WA story saya. Jadi buat saya jangan mengabaikan yang namanya WA story, pelan-pelan orang nggak langsung hari itu beli kok. Dan itu yang saya ingat dari apa saya, nggak hari ini closing, tapi suatu saat dia akan cari kamu. Ternyata benar. Gitu Pak Isa. Ya, terima kasih Dr. Wike buat penjelasannya. Saya kembali lagi ke narasumber yang pertama ya, Pak Yudi, masih bersama kita Pak Yudi. Halo ya, Pak Yusa, masih Pak Yusa. Ya, nah Pak Yudi, kalau saya lihat di flyernya, Pak Yudi ini kan background-nya karyawan ya Pak Yudi ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Yudi, maksudnya Pak Yudi ini karyawan di mana, bekerja sebagai apa, dan sudah berapa lama kerja sebagai karyawan, kemudian istrinya kan agen asuransi. Nah, jadi mungkin istrinya ngerjain asuransi udah berapa lama, kok sampai mau Pak menjalankan AFC ini Pak? Nah, gitu. Mungkin bisa diceritakan sekilas Pak mengenai background-nya Bapak Yudi dan istri ini. Ya, oke. Tadi saya juga, karena Pak Yusa tadi kan nanya masalah ketertarikan saya pertama kali, sekarang saya mau cerita latar belakang saya. Sebenarnya kapan hari saya dipinta sama Pak Bobi untuk jadi narasumber, jujur langsung respon saya itu ngecek di Google Pak Yusa. Iya. Saya itu langsung ngecek di Google, maksudnya gini Pak, nah ini statusnya nanti kayak apa, saya bingung juga. Jadi gini Pak, saya itu karyawan dari perusahaan alat kesehatan juga Pak Yusa, betul. Saya kerja kebetulan ikut ex-nya Bupati Lamongan, Pak Haji Masfuk. Itu saya kerja beliau itu kebetulan di Surabaya juga. Saya masih sangat ingat, saya kerja di sana 4 tahun, itu 2001 sampai 2005. Nah, itu saya sebagai karyawan marketing ataupun salesnya alat kesehatan. Spesialisnya implan ortopedi, Pak Yusa. Pernah dengar ya implan ortopedi, Pak ya? Iya, yang ditanam di dalamnya tubuh itu ya Pak ya berarti. Betul, ya itu. Jadi saya Pak, jujur saya memang punya latar belakang orang lapangan. Jadi setiap hari itu Pak, saya itu selalu keliling. Bahkan mungkin kalau seluruh Jawa, saya sudah pernah Pak datangi. Gitu loh, seluruh rumah sakit dan seluruh dokter spesialis tulang dan spesialis bedah, SPB sama SPOT. Itu pasti saya kenal di tahun-tahun sekian itu.
Kemudian setelah itu namanya jadi karyawan Pak Yusa ya. Saya kan merasa kayak ada aturan gini ya. Saya itu harus absensi. Padahal waktu itu saya masih tinggal kebetulan bukan di Surabaya Pak Yusa. Saya tinggal waktu itu masih di Lamongan. Jadi setiap hari saya itu harus berangkat pagi, baliknya kadang pagi Pak. Kayak gitu. Berarti jam kerjanya ini 24 jam ya Pak ya berarti ya? Hampir bisa dibilang 24 jam Pak Yusa saya waktu itu kerja karena kegiatan dokter di rumah sakit itu kan cuma memang untuk pasien saja, sedangkan kita itu bisa ketemu itu kan di tempat prakteknya saja, atau kadang-kadang kita itu diajak ketemu di luar gitu, tempat makan, tempat ya ada yang tempat yang sekiranya kita itu bisa ketemu enjoy gitu seperti itu Pak. Karena memang profesi saya waktu itu memang alat kesehatan itu beda sama representatif ataupun obat farmasi ya Pak Yusa pernah dengar ya? Detailer, beda dengan Detailer detailer ya, representatif atau detailer itu beda sama profesi kita waktu itu. Karena kalau kita itu sedikit tanda kutip kita sedikit dihargai Pak. Karena dokter itu pasti butuh implan saya. Jadi kita yang dicari kadang-kadang seperti itu dulu itu. Nah, cuman memang karena tadi saya bilang 4 tahun saya merasa kayak bosan, insting saya muncul Pak, gitu loh. Insting saya muncul, insting kita itu untuk berusaha sendiri itu saya masuk digaji. Waktu itu Pak, gaji saya itu sangat minim. Saya terakhir ditempatkan di Bandung juga ya. Jadi rumah sakit Bandung, Hasan Sadikin semuanya dokter-dokter ortopedi sama bedah umum saya kenal semuanya. Kemudian saya berpikir saya keluar Pak. Saya keluar dari perusahaan. Saya keluar itu tepatnya 2006. Nah, saya juga pikir Pak, buat apa ini? Saya mau apa? Tapi balik lagi banyak Pak waktu itu tahun 2006 yang ngajak bisnis waktu itu yang ada yang terkenal kan ini Pak, yang inisial KL-nya itu dari Malaysia itu loh Pak. Oh iya saya tahu Nah, Pak. nah itu kan itu waktu itu lagi booming juga mulai. Saya pernah diajak. Saya tahu produknya bagus, tapi saya pemakai Pak. Tapi saya nggak mau menjalani, gitu loh. Yang hijau cairan itu loh Pak. Nah, saya pakai itu. Nah itu loh. Terus setelah itu berjalannya waktu akhirnya saya nekat, saya bikin perusahaan sendiri karena saya punya meskipun saya punya latar belakang perusahaan itu produksi alat kesehatan, saya nggak punya skill memproduksi, tapi namanya juga rezeki Pak. Waktu itu saya nekat aja, saya bikin distributor perusahaan alat kesehatan. Nah, ternyata ada teman saya yang bagian produksi, kebetulan kepala produksinya itu keluar dari perusahaan saya yang lama juga, nyari saya. Akhirnya kita gabung, gitu. Jadi kita gabung, kita produksi alat kesehatan, spesialisnya implan ortopedi. Nah, dengan berkembangnya waktu, di Gresik saya buka Pak, itu 2007. Saya masih ingat, karena itu awal kali saya buka perusahaan Pak ya, di bulan Mei 2007. Dengan saya kembangkan ke dokter ortopedi bedah umum di Indonesia, ternyata beliau banyak yang welcome produk saya, bahkan dibilang lebih bagus dari produk impor India, Cina gitu. Dan alhamdulillah juga Pak, saya harga masih stabil, masih bisa waktu itu belum ada kayak sekarang BPJS atau belum ada. Nah, di saat itu Pak, saya mengalami tren Pak ya. Semua usaha memang mengalami tren. Saya tren turun. Setelah saya tren turun, waktu itu saya kepingin naik lagi. Nah, kemarin itu Pak, di tahun 2019, sebelum saya ketemu sama Pak Boy tadi itu, masalah produk SOP ini, itu sebenarnya saya juga posisi baru juga saya sewa gudang, gitu loh, untuk pabrik saya lagi kebetulan di daerah Sidoarjo. Saya sewa gudang untuk 2 tahun, saya taruh mesin-mesin karyawan, tapi belum Pak. Nah, saya perlu proses izin, gitu loh. Tadi kan gitu. Nah, sebelum saya ketemu Pak Boy, saya itu sudah itu dulu. Tapi terus saya ketemu Pak Boy waktu itu, saya dibilang produk ini bagus. Oke Pak Boy, saya cuman produknya ini saya mau. Saya nggak tahu. Kayaknya saya belum pikiran masalah memasarkan. Saya nggak tahu Pak Yusa. Nah di awal-awal itu kalau boleh tahu Pak, di awal-awal itu Bapak dan istri ini jualan ke siapa atau menawarkan produk ini ke siapa saja ya Pak ya? Nah itu, tadi mau saya cerita yang itu Pak Yusa.
Jadi setelah dikonsumsi istri, kok istri saya membaik, saya juga bingung loh, baik ternyata produk ini ya. Nah, pertama kali customer yang kita dapat, pembelinya itu Pak, itu kebetulan teman saya yang sakit diabetes. Saya bikin betul seperti yang Dokter Wika tadi bilang, ternyata jangan meremehkan namanya story di WA itu, jangan, betul itu Pak. Saya itu bikin story SOP 100. Teman saya kebetulan juga teman main lah, kebetulan dia itu kan orang sakit, anggota dewan juga ya. Dia nanya apa itu? Saya bilang SOP 100 plus gitu loh. Sudah, gitu aja Pak Yusak. Setelah itu besok saya ditelepon. Duh, nggak main tak ke Lamongan gitu loh. Aku manggilnya teman saya itu Mbah karena dia agak tua gitu kan, karena teman kan Pak Yusak. Gini Mbak Man, Pak Sulaiman namanya itu. Mbak Man gini, aku kan belum cerita apa itu SOP 100 gitu loh. Loh, wes nggak usah cerita. Aku malah guyonannya gini Pak Yusak. Kamu kuliah swasta atau negeri? Swasta. Aku sekolah negeri kuliahku. Dia bilang, jadi pinter aku. Jadi kamu nggak usah cerita apa itu SOP 100, saya tahu. Gitu Pak. Ajaibnya itu gitu Pak Yusak. Saya itu sampai mikir, kok bisa tahu ya? Padahal ini kan produk baru masuk. Itu yang bikin saya tuh heran Pak waktu itu. Terus akhirnya saya tanya, oke, Mas Sulaiman, tahunya dari mana? Saya itu dari dulu itu nyali namanya produk nutrisi stem cell. Saya itu pakai tablet di bawah, taruh di bawah lidah juga iya. Cuman saya nggak berani, karena itu ternyata ada kandungan apa yang bikin ketagihan. Dan ternyata, dalam tanda kutip dia bilang ada unsur narkotikanya, gitu loh. Waktu itu gitu. Oh gitu, oke. Terus saya datang ke rumahnya, akhirnya langsung beli 12 box Pak Yusak. Waktu itu Pak ya, itu penjualan kita pertama kali, dan itu dealnya waktu itu masih ingat, saya masih ketemu Pak Niko waktu itu di Surabaya. Itu Pak Sulaiman langsung ngambil 12 box untuk terapi 6 bulan untuk diabetesnya. Dan alhamdulillah closingnya langsung diamond ya Pak ya, berarti langsung ya Pak diamond, ya? Langsung diamond, betul Pak. Mantap. Ya. Tanpa cerita Pak ya, saya tanpa cerita itu. Oke. Nah itu. Pak, oke, saya beralih ke narasumber berikutnya ya, yaitu Bu Melani. Ya, Bu Melani masih bersama kita malam hari ini. Ya, nah Bu Melani, kalau boleh tahu Bu, di awal-awal itu kan Ibu kan sudah 2 tahun pasif ya, enggak aktivitas kerja ya. Nah, waktu baru mulai kerja lagi atau mulai ngawali di AFC ini, marketnya atau pasarnya itu siapa aja ya Bu ya? Gitu. Karena komunitasnya waktu itu ya sama teman-teman gym aja, jadinya yang ditawarin ya teman-teman di tempat gym situ itu. Jadi boleh dibilang, saya kalau nge-gym kan pagi tuh, jam 7 gitu sudah mulai kelasnya, jam 6:30 udah datang di sana. Jadi waktu selesai sekitar pergantian kelas atau apa itu kan rame tuh, orang-orang di lokernya gym itu kan rame. Ya awalnya sih memang nggak niat jualan di situ sih, cuma sekedar cerita aja waktu itu. Kok ada produk bagus yang kayak begitu ya, kok baru kali ini aku nemuin bisa sampai merubah wajahnya orang gitu waktu itu. Terus tahu-tahu ada satu orang yang aku nggak kenal, tahu-tahu nyamperin gitu loh. Dia tahu namaku, terus dia bilang, Melani, tadi itu waktu cerita-cerita itu aku kok tertarik ya dengan yang diceritain. Bisa nggak kita janjian untuk Melani jelasin produk itu lebih detail, datang ke rumah, bilang gitu. Kaget gitu kan? Oh ya bisa aja C. Cuma waktu itu kan kita belum mengerti secara detail produk ini apa gitu. Jadinya untungnya nggak langsung malam itu. Jadi dia ada keperluan mau keluar pulau dulu. Tetapi saya itu kayak seperti tersentak gitu loh. Dengan menceritakan orang lain belum diri sendiri gitu loh maksudnya. Menceritakan orang lain kok sudah pada ada yang tertarik ya. Nah, kalau misalnya saya sendiri yang dapat manfaatnya, saya kan pasti ceritanya lebih bagus lagi gitu loh. Padahal ini saya masih ceritain suami saya gitu. Berarti kan orang itu nggak ngelihat saya punya kesaksian gitu. Saya cuma cerita orang lain kok sudah ada orang yang tertarik.
Jadinya saya mulai memberanikan diri karena saya nggak langsung bisa ketemu sama orang yang tadi itu karena dia masih ada keperluan luar pulau. Saya mulai memberanikan diri, saya cari satu orang di tempat gym saya itu yang paling nggak yang punya pengaruh yang besar gitu, yang saya akrab, punya pengaruh yang besar dan punya penyakitnya yang banyak. Jadi waktu itu saya temuin satu orang, saya ajak makan, waktu itu ngobrol-ngobrol, terus saya cerita ulang itu aja, cerita ulang tentang suami saya. Jadi saya belum minum saat itu, saya belum konsumsi. Terus ternyata karena dia penyakitnya cukup banyak, padahal dia olahraga satu hari bisa 4-5 jam gitu di gym ya. Energinya cukup besar, tetapi dia punya kolesterol, punya migrain, punya sakit emah yang akut, terus punya alergi, macam-macam sudah. Terus dia kok tertarik karena ya Jepang itu tadi. Oke deh, aku coba ya. Nah, waktu dia hari pertama coba itu membuat saya sempat ketakutan juga waktu itu karena reaksi yang terjadi kalau orang itu punya penyakitnya itu banyak macam, itu reaksinya ada yang nggak enak gitu kan, ada yang mengalami sesuatu yang nggak enak. Jadi waktu itu dia merasa badannya sumer gitu, badannya sumer terus lambungnya nggak enak dan lain sebagainya. Sampai waktu itu saya sempat minta tolong ke dokter Luigi. Dan dokter Luigi memberitahukan nggak apa-apa, terusin aja. Proses perbaikan itu memang ada yang orang-orang tertentu bisa merasakan yang nggak enak. Tetapi itu kebanyakan detox gitu loh. Kalau ada sesuatu yang mau keluar dari tubuh kita, di mana itu yang namanya racun mau keluar, itu ya pasti nggak enak. Gitu kan. Terus ada sinus lagi juga dia. Jadinya klop sudah. Itu berlangsung sampai selama 10 hari. Sesudah 10 hari, terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam diri teman saya ini tadi. Jadi dia kayak, apa aja tuh ya yang keluar dari mulut ada. Dia muntah kayak warnanya hitam-hitam itu dari lambung apa. Tadi itu toksin yang keluar dari dalam lambung. Padahal dia nggak makan sesuatu yang berwarna hitam gitu loh saat itu. Terus keluar dari kayak mens gitu ya. Jadi maksudnya dia keluar darah, tapi satu hari itu aja flek gitu. Padahal belum waktunya mens gitu. Jadi dia melihat dan dia tahu bahwa dia mengalami sesuatu di dalam tubuhnya. Jadi dia nggak berhenti, dia malah yang menenangkan saya. Mel, kamu jangan khawatir. Aku tahu ada sesuatu yang bekerja di dalam tubuhku ini. Aku tahu. Udah, kamu nggak usah khawatir. Aku tetap minum. Jadi sampai dia lanjutin sampai posisinya dia juga ambil diamond. Ya dari itu saya mulai berani lagi untuk nawarin ke yang lain gitu. Sampai akhirnya boleh dibilang 40 sampai 40 lah ya. 60% lah, boleh dibilang 60% orang yang gym pagi hari itu saya sudah bisa tawarin dan mereka ngambil gitu loh Pak Isa. Ya, terima kasih Bu Melani buat penjelasannya. Saya kembali beralih ke narasumber berikutnya yaitu Dr. Wike ya. Dr. Wike masih Hadir. bersama kita. Hadir. Iya, hadir ya. Dr. Wike sebelumnya congrats ya buat pencapaian Dubai-nya ya, Dokter ya. Nah, luar biasa ya, Dr. Wike ini salah satu achiever Dubai ya. Berarti mulainya untuk achiever Dubai ini kan bulan Maret startnya, Dokter ya, waktu pandemi ya, berarti ya. Ya. Nah, mungkin bisa dibagikan, Dr. Wike, ke kita semua member AFC yang ada hadir dalam grup ini, gimana caranya dokter untuk menjalankan prospek ya istilahnya ya, prospek di saat-saat pandemi ini seperti apa, dokter? Tadi kan praktek enggak ya, toh keluar rumah juga dibatasi. Nah, sedangkan sampai bisa achieve Dubai ini caranya seperti apa, dokter? Ya, jadi semua itu tidak terlepas dengan dukungan orang sekitar ya, terutama suami saya dan teman-teman saya yang di AFC ya.
upline tuh yang mendukung. Tapi sebelumnya saya cerita dulu dari awal, pada saat itu mulainya pandemi, saya berada di kota yang terpencil. Pada saat itu saya di Mamuju, di Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat itu sinyal itu WA bisa. Tapi kalau kita sudah video call atau telepon melalui WA itu langsung connect. Sedih banget ya. Nah, di sana pun juga nggak ada, belum ada orang, belum sampai ke Mamuju itu. Nah, saya jadi awal-awal saya udah niat memang, saya harus belajar. Saya nggak tahu harus gimana, tapi saya pokoknya gimana caranya saya harus belajar. Saya mengandalkan googling, dan saya itu di kantor suami itu sampai jam 6 sore, yang mana orang udah pulang jam 2. Saya bilang jangan dulu, saya mau pakai ini, mau pakai internet di kantor. Nah, pada saat itu juga saya rebutan kalau pagi, karena anak saya tutorial dari sekolah. Aduh, saya juga nggak kehilangan akal. Yang ada anak saya udah selesai urusan sekolahnya, barulah saya mulai mendata seluruh downline, gimana sih caranya. Saya belajar. Nah, pada saat itu saya pertama kali ikut NOB atau apa ya, itu dari kantor, dari AFC. Nah, itu saya bilang, wah ini kesempatan. Saya nggak pernah pantengin sesuatu itu 2 jam di depan layar. Nah, pada saat itu jam 3 di WIB, saya di sana jam 4. Jadi bentrokan dengan saya sudah janji dengan anak-anak, dengan suami, kita mau jogging. Jadi saya sambil jogging, saya sambil nonton. Saya sambil ikutin. Saya sampai diketawain, apaan sih. Cuman kan pada saat itu lagi happening ya, orang semua Zoom apa segala macam. Saya nggak mau ketinggalan. Karena memang saya itu orangnya pengen belajar dan pengen tahu. Nah, saya pun juga ngikutin alur aja. Saya ngikutin apa yang diarahkan oleh kantor. Pokoknya ikutin bagaimana caranya. Padahal pada saat itu saya juga masih belum tahu yang namanya pairing, yang namanya pass up, pokoknya bonus-bonus saya nggak tahu. Tapi saya slow aja, saya jalan aja, saya ikutin. Nah, ternyata memang kita harus punya strategi dan keunikan sendiri bagaimana cara kita mau menjual ke orang. Contohnya gini. Jadi pada saat saya ikut itu kan ada juga teman-teman, Mbak, cuman kan karena social distancing, kita dari jauh. Biasanya kalau orang jogging itu, dia kan pasti ada ngobrol-ngobrol. Nah, saya nggak ngobrol, mungkin saya dianggap sombong. Saya bilang, bentar ya, saya lagi lihat ini, lagi Zoom. Saya bilang gitu. Oh, apaan tuh, Mbak? Ya, nanti saya jelasin. Nah, itu, jadi memang strategi-strategi yang bikin orang penasaran, apaan, itu apa. Jadi, pada saat itulah saya ngejelasin, tapi sebelumnya saya gali dulu. Dia punya masalah apa? Oh, mungkin dia masalah berat badan. Oh, dia punya masalah mungkin ke hipertensi. Oh, atau dia punya neneknya sakit atau apa dan segala macam. Jadi itu yang saya gali. Nah, pada saat kesempatan itu buat saya tuh emas banget. LOP apa NOB ya, itu saya lupa. Pertama kali di AFC dan semua orang ngikutin, dan saya juga amazing. Aduh, seru banget nih informasi yang didapatkan. Nah, saya setelah mengikuti itu, saya terbakar ya emosi saya. Malam pun saya berusaha untuk membuat pohon jaringan saya. Oh, yang kok saya garis ini aja yang banyak, kok ini nggak saya jalankan. Akhirnya saya pindah ke jalur sebelahnya. Jadi kalau di dunia pairing itu rupanya ada keseimbangan kanan dan kiri. Nah, itu yang saya nggak paham. Ya, sampai hari ini pun saya belajar untuk memahami. Cuma memang saya tetap bertanya sama upline saya. Kalau upline saya nggak bisa, saya tanya lagi yang lebih tinggi. Mungkin kalau memang berani, ya langsung telepon tuh foundernya. Ini di mana nih letak-letak posisinya. Tapi saya rasa upline-upline kita udah banyak yang pakarnya ya kalau untuk masalah posisi-posisi. Jadi buat saya tidak malu untuk menghubungi upline. Buat saya upline saya itu coach saya, di mana saya
harus mengikuti aturan dia. Nah, memang saya juga sempat salah posting, pokoknya adalah, dan dari kesalahan itulah saya belajar. Nah, selama di Mamuju itu buat saya itu WiFi itu bermanfaat. Saya searching, saya Google, disitulah saya belajar posting, dan saya mereview ulang-ulang dari iklan-iklan orang yang SOP dan Utsu-Kutsi ya. Saya lihat, saya baca, oh ini kesaksiannya. Buat saya kesaksian tadinya buat saya nggak penting, karena yang buat saya yang penting adalah 3 paten fungsi itu, dan kita kan juga tahu ya, jangan juga overclaim gitu. Nah, yang overclaim ini saya juga berusaha mencari kata-kata ini bukan menyembuhkan, tapi ini memperbaiki sel-sel yang ada di sekitarnya. Ini contoh yang DM aja ya, yang diabetes. Oh iya, ini bukan obat gula tetap diminum. Tapi kalau kita minum SOP, ini memperbaiki sel-sel kita. Sehingga kalau orang gula itu kan pankreasnya yang rusak ya. Nah, sel-sel di pankreasnya yang dibenarkan sehingga hormonnya keluar. Nah, kalau hormonnya keluar, otomatis kan apa yang kita makan dia sesuai, nanti gulanya juga insulinnya juga ikut keluar. Nah, dibantu dengan obat ya otomatis sinergis ya kerjanya. Jadi makin lama nanti gula darah juga mengikuti keseimbangan, otomatis obat itu bisa berkurang, dan itu yang dialami oleh bapak saya. Jadi saya pun juga nggak tahu, saya cuma iseng aja, namanya orang tua ya sayang sama anak, saya kasih, "Pah ini coba, Mah ini coba." Ya ibu saya yang alergi batuk itu juga sembuh. Saya nggak bilang sembuh, tapi sudah tidak ada batuk. Saya nggak tahu apa itu kategori sembuh apa enggak. Cuman saya tanya, "Mah, masih ada batuk-batuknya enggak?" "Iya ya, udah nggak ada ya." Terus kalau bapak saya sempat gula darahnya drop, terus ibu saya kasih teh manis, saya tanya, pas saya ingat-ingat, oh ini proses adaptasi. Buat saya nggak pernah cerita itu detox, karena detox itu mengeluarkan racun. Nah, kalau saya selalu berbilang, ini adalah selama awal-awal mengkonsumsi SOP itu adalah masa adaptasi tubuh terhadap yang kita makan. Nah, makanya beberapa orang akan mengalami ada yang ngantuk, ada yang mual, bahkan ada yang sedikit pendarahan. Nah, itu buat saya itu namanya proses adaptasi ya. Nah, mereka lebih menerima pada saat saya bilang, ini adaptasi, teruskan. Saya bilang gitu. Tapi kalau saya bilang, oh iya itu detox, pas dibaca kan detoxnya ada yang kejang-kejang, itu langsung ketakutan, nggak jadi, saya takut kejang. Loh, itu kan belum tentu sakit kamu itu, saya bilang begitu. Nah, itu yang beberapa kejadian yang oh ternyata tiap-tiap orang responnya beda. Nah, selama di Mamuju itu saya belajar mulai dari kantor, akhirnya saya minta tolong ke suami saya, tolong pasangin ini internet. Saya nggak bisa nih, saya bilang, saya harus belajar. Selama 3 bulan saya belajar posting itu by phone. Dan tapi saya tidak lupa mengupdate status mulai dari Facebook, mulai dari WA Story dan IG Story. Dan Facebook saya sempat dihack orang, dan sekarang sudah tidak tahu, diambil orang lah ininya. Dan ya sudahlah, biar saja, masih bisa bikin lagi. Nah, itu karena ketidakpandaian saya dalam hal internet. Tapi selama 3 bulan ini, kalau orang bilang itu masa sulit, masa susah, buat saya selalu berpikir ini bukan susah, tapi ini proses saya belajar memanfaatkan waktu dan merubah pola pikir saya, bahwa di luar sana memang susah, tapi saya nggak boleh mempunyai pola pikir susah. Karena ini yang akan merubah saya, dan ternyata saya berubah dalam tempo 3 bulan. Makanya saya pun juga tahu-taunya itu sampai achieve Dubai, saya juga kira-kira 2 apa 3 kali posting, dan saya rata-rata saya tidak pernah mau nawarin orang langsung diamond, enggak. Rata-rata ya udah coba dulu. Nanti oh ya udah saya beli 2. Kebetulan saya punya ada bukan pasien sih, adik junior, beliau juga sakit ya,
Mbak itu kok kayak saya ya, ini efek dari saya posting di IG, di WA Story. Saya posting ada yang karena autoimun. Kan banyak tuh kesaksian autoimun. Terus saya bilang, ini bukan obat autoimun. Oh iya Mbak, saya tahu Mbak katanya. Tapi Mbak gimana ini permasalahannya dengan saya? Saya nih autoimun gini-gini. Terus saya bilang, cobain. Nah, karena beliau jauh, saya sempat nanya ke upline saya, ada nggak di Samarinda? Ternyata Samarinda nggak ada, akhirnya saya kirim. Saya nggak bisa kirim dari Mamuju karena stok saya terbatas dan memang buat orang-orang Mamuju. Upline saya dengan baik hati saya main transfer dan upline saya langsung mengirim ke Samarinda. Buat saya bilang, aduh seneng. Itu karena jauh saya menawarin agak banyak. Nah, saya bilang masalah kalau kamu nggak bagus hasilnya boleh nanti mau kirim ke saya atau bagaimana, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah 2 minggu itu hasilnya, seminggu sebenarnya udah ada perbaikan. Cuman mungkin saya follow up-nya terlalu lama 2 minggu dan hasilnya sampai sekarang, iya Mbak, sudah alhamdulillah udah bagus. Dan sebenarnya yang dia rasakan itu dia bermasalah justru dia nggak ke belakang, nggak BAB. Nah, sejak minum SOP dan Usuk Kutsi, dia bilang, Mbak, sekarang saya tiap hari, Mbak. Wah, seneng banget kan, saya itu bahagia banget kalau udah ada orang-orang yang berhasil karena perbaikan selnya. Saya bilang, tetap berdoa ya, kita harus yakin. Mau minum obat sepanjang pun kalau kita nggak yakin, kita nggak akan sembuh. Saya bilang gitu. Tapi pernah lihat nggak orang hanya didoain, ditiup-tiup aja sembuh, itu karena dia yakin. Nah sekarang ada obat yang udah jelas, mulai dari risetnya, uji klinisnya, ada patennya, itu sudah diteliti dan bukan abal-abal yang meneliti. Ini farmasi Jepang, perusahaan yang terbesar di Jepang. Nah sementara perusahaan lain juga mengklaim kayak gitu, tapi kita lebih bagus, buat saya bagus karena satu-satunya perusahaan farmasi, bukan yang perusahaan MLM. Nah, ini jangan disia-siakan. Nah, karena perusahaan ini bagus, sudahlah, yakinlah gitu. Nah, kemudian banyak juga teman saya yang di Surabaya, Sidoarjo, luar biasa juga. Beliau orangnya letterlux, textbook banget. Sebelum dia udah sering melihat IG WA story saya, sempat dia bertanya, ini apa Dokter Wike? Dia nanya 1, 2, 3. Ya saya menjawab. Jadi memang kita harus berusaha memberikan knowledge karena ini bukan suatu benda ajaib, obat ajaib yang harus dia minum langsung sembuh, tapi memang kita harus mengatur pola pikirnya. Jangan sampai orang stigmanya bahwa MLM itu jelek. Ternyata ini, maaf deh, saya juga minta maaf ya buat AFC. Karena buat saya tadinya, apaan sih ini gitu. Ternyata setelah saya pelajarin, wah luar biasa ini, nggak sembarangan ini, saya bilang gitu. Nah, teman saya yang bermasalah dengan ambeien, itu sampai bilang gini, Dokter Wike, tanggung jawab. Wih, saya udah, wah ini kenapa lagi nih, saya bilang, wah kalau gitu nanti saya rujuk dia, saya rujuk dia ke ke dokter bedah aja deh kalau memang ambilnya nggak sembuh. Cuma dia bilang gini, tanggung jawab. Saya jadi jatuh cinta sama SOP sama Utsukuchi. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Iya, saya tuh udah berobat, obat ini, dokter itu. Ternyata SOP ini membuat saya bisa ke belakang tanpa mengeluarkan darah lagi seperti ambeien itu. Saya bilang, wah alhamdulillah ya, semua akibat yakin. Jadi gitu Pak Yusak, jadi kita bagaimana memberi kepercayaan ke orang, tapi juga tidak overclaim. Jadi benar-benar kita yakin, sesuai kayak Cimelani tadi kan ngomong, dia terus aja menyampaikan pengalaman dari suaminya gitu. Jadi karena kita udah tahu, kita lihat apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, yang kita alami, makanya timbulkan keyakinan diri kita sehingga orang pun bisa yakin apa yang kita sampaikan. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Wike buat penjelasannya yang luar biasa ya, sharingnya ya. Nah,
malam ini kita beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara Home Talk malam hari ini untuk bertanya kepada 3 narasumber yang sudah kami hadirkan, yaitu kepada Dr. Wike, Ibu Melani, Cik Melani, dan Pak Yudi. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin bertanya mengenai produk dan tips kesehatan, nah ini ada medical expert-nya, yaitu Dr. Wike. Ya. Dan kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai konsep bisnis ataupun bond jaringan, bisa dibantu penjelasannya oleh Bu Melani. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai seputar alat kesehatan dan korelasinya dengan SOP ya, bisa bertanya kepada Bapak Yudi ya, yang punya pengalaman hampir 20 tahun di bidang penjualan atau marketing alat-alat kesehatan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau tanya, bisa dinyalakan untuk mute-nya. Ini ada pertanyaan chat ini Pak Yusak. Ada pertanyaan lewat chat ya. Ya, ini mungkin boleh saya bantu jawab. Ini kan pertanyaannya Ya. apakah ada untuk pasien COVID-19 ya. Sampai hari ini pun seperti kita ketahuin juga memang obat yang untuk menyembuhkan COVID-19 ini sampai hari ini belum ditemukan. Tapi sudah ada vaksinnya, tapi itu juga masih menjadi perdebatan, dan informasinya yang seperti saya lihat di TV-TV ya sudah ada di sudah mulai diproduksi antivirusnya. Yang perlu kita ketahui di sini ini kembali lagi tentang apa yang kita tangkap, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Jadi kalau itu terus yang kita lihat, wah ini kita udah ketakutan, udah apa, secara tidak langsung mental kita juga ikut terganggu, otomatis seperti kita memanggil penyakit kamu datang sini. Nah, lebih baik kalau saya menyarankan selain kita tidak usah berpikir jauh-jauh yang seperti itu, ya kita perkuat imun kita perkuat jiwa kita perbanyak ibadah kita, amal ibadah kita. Ya karena kita di rumah kita merasa safe, tapi kalau buat yang pekerja di luar ya tetap menjaga jarak. Dengan masker pun juga itu, orang sana pakai masker, kita pakai masker, 5% itu baru terjangkit. Jadi 95%-nya kita aman. Tapi yang namanya daya tahan tubuh itu semua dari diri kita. Jadi konsumsilah itu. Ini contohnya adik ipar saya sebenarnya di Rumah Sakit Erlangga yang teman-temannya juga sudah banyak yang kena COVID, dan ya tetap saya bilang, ini tolong kasih aja SOP. Dan memang kebanyakan beliau-beliau itu tidak suka benda MLM, tapi kalau sudah terkena ya otomatis kita juga harus menjaga pertahanan diri kita dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlangsung gitu. Ya, dokter, ini ada pertanyaan dokter dari kolom chat ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, dokter, kalau ada autoimun ya, sendi dan usus, dia khawatir tidak cocok karena suka trouble di bagian ususnya kalau makan sesuatu. Nah, sebaiknya dimulai dengan minum SOP dulu setelah makan setengah saset, apakah aman untuk ususnya? Nah, pertanyaannya atau kalimatnya seperti itu, dokter. Ya. Ya, jadi ini bukan obat ya, ini nutrisi kesehatan. Jadi ini adalah boleh dibilang suplemen lah ya, tapi sebenarnya ini makanan kesehatan yang diambil dari selaputnya telur. Jadi bukan telurnya ya, selaput telur, yang mana telur ikan itu jadi ikan salmon itu, saya cerita sejarah dulu, ikan salmon itu dia bertelur sekali seumur hidup. Nah, sampai dia dari air laut ke air tawar untuk berperang itu selama 2 minggu, dia itu mengumpulkan tenaga. Nah, tenaganya itu ada di selaput telur yang kalau kita bilang plasenta ya. Nah, ini yang dibilang namanya marine placenta. Nah, di situ dia di dalam kulit itulah yang terserap energi-energi. Nah, itu yang bagus sebenarnya. Nah,
Nah, itu yang diekstrak untuk dijadiin SOP ya. Ini nanti ada perkembangan lain lagi dengan produk yang baru. Nah, tadi kenapa? Apalagi ya Pak Isaac? Saya jadi lupa. Apa ya tadi? Jadi untuk daya tahan tubuh itu kita sangat membutuhkan ini dan tunggu dulu. Tadi saya kok lupa ya, Pak Isa kalau. Ya, ini pertanyaannya sebaiknya dimulai dengan SOP ya. setelah makan atau setengah saset. Apakah aman untuk ususnya ya? Ya. Buat saya aman. Kalau saya sendiri, buat saya yang namanya setengah saset kurang. Kalau buat anak-anak oke ya. Tapi buat saya 1 aja cukup. 1 untuk adaptasi dulu ya. Misalnya dia takut sekali dengan masalah pencernaan. Nah ini kembali lagi saya bilang harus yakin. Minumlah pelan-pelan aja setengah sampai habis. Dan coba rasakan di perutnya. Memang di dalam boxnya si SOP itu ada tulisan efek laksatif. Jadi efek laksatif itu meningkatkan usus, peristaltik usus. Nah, kalau khawatir dengan takut diare, ya pelan-pelan aja diminum setengah tapi sejam lagi minum aja. Buat saya sih nggak apa-apa. Dan itu proses adaptasinya itu nggak langsung hari itu kok buat saya. Selama saya memberikan kepada teman-teman dan pasien saya, nggak ada yang langsung responnya luar biasa. Walaupun ini kembali lagi tentang pikiran kita. Kalau yang kita rasakan ini ya, intinya 1 kita harus yakin. Kalau kita minum, ini nggak apa-apa. Tetap berdoa, minta kesehatan sama yang puasa. Oh ini akan menyembuhkan saya. Itu akan jadi obat dan akan menyembuhkan. Nah, untuk yang tadi kalau ada masalah gangguan di usus, ya coba aja dulu setengah, kemudian setengah lagi, tapi 1 hari dihabiskan. Kalau tidak ada masalah, besok dicoba dengan 1. Kalau nggak ada lagi 2. Buat saya lebih bagus pagi 1, malam 1. Nah, itu dosis awal buat saya, buat orang-orang yang derajat tingkat kesakitannya tidak berat. Kalau berat, harus naikin dosis minggu depannya. Atau bahkan 4 hari kemudian tidak ada gejala yang buat saya proses adaptasi, itu teruskan. Gitu. Ya, berikutnya ini, Dr. Wike, Ya. ada pertanyaan ini ya. Boleh minta Facebook atau Instagramnya Dr. Wike ya? Nah, nanti silakan boleh. Dokter ya jawab ya. Bisa diketikkan di kolom chat atau kolom komentar ya, Dokter ya. Gampang kok, Wike dan Wike gitu. Gambarnya seperti YouTube. Nah, ini berikutnya ada yang testimoni ya, Dokter ya. Saya bacakan di kolom chat atau komentar ini. Suami saya positif kena COVID, ya, COVID-19. 3 hari minum SOP 100, besoknya sudah bisa makan, tidak panas dan sudah tidak lemas. Hanya sharing aja. Nah, berikutnya ini mungkin bisa dibantu menjawab untuk Cik Melani ya, biasanya ahli di bidang handling objection ini kalau Cik Melani ini. Untuk sharing produk dan peluang bisnisnya, kebanyakan orang-orang kan pasti punya komentar itu, wah produknya kok mahal ya, mau join bisnisnya kok mahal ya, karena lingkungan dengan daya belinya itu rendah. Solusinya bagaimana ya? Mungkin Cik Melani bisa bantu menjawab di area ini. Ya, jadi gini, kalau misalnya, kalau saya ya, banyak sih yang bilang seperti itu, aduh kok mahal banget segitu, gitu kan ya. Jadi seperti yang diajarkan oleh Pak Niko juga, kalau kita itu dengerin NGO atau training dari pusat ya. Waktu kita prospek member itu kan kita harus ngerti dulu kebutuhannya orang ini apa, gitu. Pada saat kita bercakap-cakap dengan dia. Kalau misalnya kita tahu, oh ternyata ada sakit, gitu kan, ada sakit. Jadi kalau misalnya kita tahu calon member kita yang kita prospek ini punya sakit tertentu gitu ya, jadi kita masuk di sakitnya itu kan, pembicaraan kita masuk di dalam topik sakitnya dia itu. Nah, kalau biasanya orang yang udah sakit,
kalau mendengar ada suatu harapan baru untuk satu kesembuhan, pasti itu lebih terbuka. Itu juga yang terjadi sama suami saya dulu waktu di prospek sama Pak Yusak dan Pak Bobi itu. Nah, sebelum suami saya nemui mereka kan saya bilang, kalau ditawarin produk nggak usah beli. Kalau MLM biasanya mahalnya setengah mati, nggak ada efeknya. Itu biasanya yang saya bilang. Karena sebelumnya suami saya itu juga minum produk plasenta begitu juga, yang harganya juga audzubillah mahalnya dan nggak pernah ngefek apa-apa gitu loh. Jadi saya bilang waktu itu jangan. Tapi ternyata waktu itu Pak Yusak dan Pak Bobi itu memberikan suatu pertanyaan bagi suami saya yang membuat dia menjadi berpikir gitu loh. Jadi waktu itu mereka nanyain, kan ada tes kesehatannya waktu itu kan ya, dites pakai alat. Terbaca bahwa suami saya ada fatty liver. Memang sudah semenjak sebelum menikah 20 tahun yang lalu masalahnya dia ada di liver gitu loh. Semakin umur ternyata fatty liver-nya itu semakin nggak kunjung menipis, tambah menebal karena mungkin aktivitas juga kurang, olahraga juga kurang, kayak gitu. Yang membawa dia efeknya cepat ngantukan itu tadi. Terus waktu itu mereka menanyakan hal yang kayak gini, kalau misalnya dengan Koko konsumsi produk ini senilai 19,8, terus levernya Koko itu diperbaiki. Bagi Koko mahal apa enggak? Gitu. Jadi itu sangat bagus sekali pertanyaan seperti itu. Dan itu terus saya pakai juga untuk member-member saya kalau sudah mulai keluar jurus kata-kata mahal itu tadi. Akhirnya suami saya jawab, "Loh, kalau leverku bisa terbantu, ya nilai segitu itu ya murah banget. Orang mertua saya aja stroke 7 tahun habis 2 rumah, gitu kan. Jadi pas kebetulan memang papa saya waktu sakit selama 7 tahun itu di rumah saya, gitu, dirawatnya di rumah saya. Jadi saya benar-benar ngelihat yang namanya orang sakit itu seperti apa nggak enaknya. Yang nggak sakit ini pun aja kayak orang nggak hidup gitu loh, nggak punya kehidupan, gitu. Bawaannya ya sedih melulu karena ngelihat orang tua sakit sampai seperti itu ya, karena papa saya lumpuh total gitu. Jadi pada saat disinggung masalah kalau sudah orang sakit ada satu harapan, dan ini dijelaskan kan ada paten manfaat. Kalau bisa membantu itu jadi murah apa jadi mahal itu produk? Akhirnya suami saya yang jawab sendiri tuh, "Lah ya murah." Gitu. Akhirnya mau mencoba, dan 6 bulan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terjadi setelah cek lab, saya tidak pernah melihat cek labnya dia hasilnya sesempurna itu. Gitu. Setelah 6 bulan terapi itu tadi ya. Jadi memang produk ini nggak main-main. Gitu. Jadi benar-benar membawa manfaat itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa tonjolkan sisi itu. Jadi apabila kalau sudah orang mulai komplain masalah harga mahal, dibandingkan juga mahal dengan apa. Kita harus bandingkan itu kan apple to apple. Ya, nggak bisa bandingin Redmi sama Apple, kayak gitu kan nggak bisa. Apple to apple. Ini perbandingannya bukan dengan vitamin biasa, bukan dengan obat herbal biasa yang nggak ada uji klinis, nggak ada paten manfaat. Ini perbandingannya dengan suntik stem cell itu tadi loh, yang Dr. Wike pernah coba yang harganya luar biasa mahal itu. Teman saya juga ada yang nyoba itu, yang paling bagus katanya di mana tuh dokter, di Ukraine ya Dr. Wike ya? Ya, banyak sih. Banyak ya. Itu teman saya, aduh, tapi karena dia bukan ingin awet muda, bukan. Jadi karena dia ada keluhan jantung dan kalangan memang orang-orang yang punya duit sekarang ini geraknya sudah nggak ke pengobatan chemical, tetapi ke cari suntik stem cell itu. Yang nilainya kalau di Ukraine paling murah 750 sampai sekitar 11 M gitu. Dan itu dia lakukan teman saya ini sampai waktu kalau misalnya dia suami istri foto gitu ya di Instagram,
kita pada teman-teman ini pada kaget memperbincangkan gitu loh, karena kan yang terapi yang laki yang suntik stem cell, yang perempuan enggak gitu. Jadi kelihatan jomplang banget. Jadi yang laki itu kayak aduh kayak anaknya gitu loh. Terus yang perempuan ya karena umurnya udah 60-an ya kayak orang umur 60-an. Jadi perbandingannya itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa bandingin SOP atau UTSU ini dengan produk-produk di luaran yang sekarang. Malah saya bisa bilang SOP dan UTSU saat ini saingannya belum ada. Karena belum ada produk sejenis yang punya paten manfaat dan uji klinis sebagus itu. Gitu sih kurang lebihnya Pak Ya, Iksan. mungkin bisa menjawab ya tadi ya. Kalau mahal bagaimana? Nah, seperti yang disampaikan oleh Cik Melani tadi ya. Kemudian ini berikutnya ada pertanyaan buat Dokter Wike ya. Pertanyaan ini dari Chandra Surabaya. Dokter, ini ada orang yang minum SOP 100 plus, malah naik gula darahnya, ya, dan gula puasanya juga naik. Orangnya sampai tidak mau lanjut minum karena takut. Bagaimana kita memberikan penjelasannya ya dokter ya? Nah, ini pernah juga dibahas di grup ya, bahwa SOP ini sebenarnya bukan obat gula. Jadi harus diedukasi, ini bukan obat gula, tapi ini pendamping memperbaiki sel. Nah, kalau dia nggak minum obat gula, pasti lebih tinggi lagi, saya jamin. Karena ini ada orang begini loh, ibarat seperti orang diet. Orang diet, dia kenapa dia nggak bisa turun-turun berat badannya? Karena dia udah minum obat diet, tapi makanan yang seperti hari biasa, dia lebih over. Nah, itu yang bikin dia gagal diet. Sama juga persis kayak orang gula, orang DM ini, dia berpikir bahwa ini adalah obat gula. Pada saat dia minum, dia merasa oh pasti obat gula darah saya turun, makanya dia biasanya lebih lagi untuk makan. Nah itu saya sangat yakin karena ini ada pengalaman beberapa teman yang di grup itu bilang gini, kok gulanya naik ya dok? Loh, coba ditanya dulu pola makannya. Jadi sebenarnya ini kita jangan melanggar aturan sebenarnya, tetap minum obat, dilakukan juga minum SOP-nya. Nah, gula darahnya dia tidak normal, itu pasti over. Nah, sementara gimana lah dia baru berapa lama tuh minum? Misal mungkin dia belum lama minumnya, mungkin masih seminggu, terus naik. Ya, dia berarti meyakini bahwa yang dia minum ini adalah obat gula. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga enggak saya takut minumnya lagi. Coba dia nggak minum SOP, mungkin aja dia bisa lebih tinggi lagi. Nah, yang kayak gini-gini harus diedukasi, Pak, Bu, makannya harus seperti biasa, jangan berlebihan. Karena di mana-mana yang namanya berlebihan pasti tidak baik gitu. Saya sangat meyakini itu bukan dari SOP. Bahkan itu mungkin dari produksi yang lain. Apakah dia makan, apa dia pola tidurnya nggak benar, atau ya banyaklah faktor. Gitu. Ya, terima kasih Dokter Wike buat penjelasannya. Ini kalau saya lihat di kolom chat atau kolom komentar ini banyak pertanyaan mengenai produk ya dokter ya. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ari ya dokter ya. Malam dokter, saya mau tanya. Saya punya tetangga masih berusia 20 tahunan ya. Berarti tetangganya masih muda. Usia 20 tahun, kena gagal ginjal. Dan seminggu itu sudah cuci darah 2 kali. Wow. Gimana caranya saya menawarkan SOP 100-nya? Di mana keluarganya tergolong orang yang tidak mampu gitu. Ya. Bisa Jadi, dibantu dokter jawabnya ya. Ya, karena di SOP ini saya selalu berprinsip kita itu bukan jualan, tapi kita berbagi kebaikan kepada orang. Jadi kalau saya menyiapkan ini produk saya harus bagi buat orang yang nggak mampu. Dan di AFC kan ada juga AFC Care ya. Nah itu boleh nanya langsung ke upline-nya kalau benar-benar orang ini nggak mampu. Saya beberapa teman yang saya kebetulan ada juga pasien di Sidoarjo
ibunya baru kena stroke gara-gara makan ikan asin. Aduh, kasihan banget ya. Nah, stroke terus udah keluar dari rumah sakit, kemudian saya bilang, saya nggak punya uang dok untuk beli. Ya udah, minta alamatmu, saya bilang, saya kirimin. Loh, saya nggak bayar, coba aja dulu. Kalau bagus nanti kita cari jalan keluarnya. Saya bilang gitu. Jadi sebenarnya di AFC ini kita jangan juga semata, beli dong, ini jual sama kamu. Memang seperti kita tidak punya hati nurani. Kalau kita tahu yang bersangkutan itu tidak mampu, beda ya, orang banyak duit tidak mau mengeluarkan tuh beda ya. Nah itu perlu kita gempur lah. Tapi kalau dia memang benar tidak mampu, alangkah baiknya kita berikan. Karena sesuatu yang kita berikan itu nanti feedback-nya bagus banget dan mungkin bukan di orang ini yang membantu kita, tapi orang lain juga bisa memberikan kebaikan buat kita. Nah, pengalaman buat yang sakit ginjal untuk dosis sebenarnya di SOP ini kan tidak ada dosis ya. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu memberikan tapering on, jadi pelan-pelan, tapi yakin dan tetap di follow up. Jangan lupa setiap kita berikan 2-3 hari tetap kita follow up. Biasanya 2-3 hari ada perbaikan. Dan pasien saya yang di Sidoarjo itu, saya bilang, Bu, gimana ibunya? Udah, yang awalnya nggak bisa gerakin kaki, sekarang udah bisa jalan. Dia bilang, udah nggak kepake lagi kursi rodanya. Ya, buat saya itu kebahagiaan buat saya ya. Jadi coba diamalkan lah ya. Ini maksudnya, saya berbagi buat orang. Kalau ini bermanfaat buat dia, berarti kan keberkahan buat kita semua gitu. Gitu Pak Ishak. Ya, terima kasih Dr. Rika buat penjelasannya. Ini banyak pertanyaan mengenai produk ini dokter ya. Harap bersabar dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Deviana. Dokter, ini klien saya memiliki sakit MA. Setelah minum SOP, asam lambungnya naik. Nah, ini solusinya bagaimana ya dokter ya? Ya. Keluhan sakit MA, minum SOP, asam lambungnya naik. Nah, seperti itu dokter. Saya tidak bisa bilang, ini kan namanya bukan obat. Nah, kita harus gali itu masalahnya dari mana. Saya juga sempat pernah kolik asam lambung saya. Jadi, saya itu orangnya penuh dengan eksperimen juga. Saya, makin sakit. Saya minum 1 SOP. Kok makin sakit? Saya minum lagi 1 lagi. Sampai 4 saset saya minum. Dan setelah 4 saset itu, saya menahan 4 jam itu rasa sakit itu. Setelah itu langsung turun sakitnya. Ya, mungkin ini bukan bukan obat, cuman saya mengubah pola pikir saya yakin ini akan menjadi obat. Nah, kembali lagi kalau memang dia merasa sakit minum SOP, coba setelah makan aja deh. Karena ini hanya pola pikirnya aja yang harus dibenerin. Karena kan apa yang kita makan itu akan direspon oleh tubuh kita. Kalau kita menganggap ini bisa nyembuhin, dia akan sembuh. Tapi kalau dia bilang ini nggak bisa bikin sembuh, ya udah mau sepanjang pun juga akan sembuh. Gitu Pak Isa. Ya, terima kasih dokter buat penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Niko atau ini Bapak Niko. Nah, minum SOP 100 plus untuk penderita diabetes mellitus. Sebaiknya diminum sebelum atau sesudah makan. Kemudian dosisnya berapa ya dokter ya? Cuma ini mungkin kurang lengkap karena tidak disebutkan nilai gulanya dokter. Maksudnya diabetesnya 500 atau berapa? Ya. Atau mungkin HbA1c-nya juga tidak tercantum di sini dokter. Nah, itu juga sebaiknya sebelum minum kalau misalnya ada masalah dengan memang didiagnosa oleh dokter adalah diabetes mellitus, itu tetap harus terkontrol. Misalnya sebulan sekali itu harus cek gula darah atau di rumah punya alat tes gula darah itu. Kalau misalnya sudah di atas 200. Nah,
untuk dosis, sebaiknya kalau saya seperti saya, prinsip saya selalu saya mulai dari yang dosis paling rendah. Jadi dosis yang paling rendah buat saya itu 2 karena udah punya penyakit ya. Jadi minumnya pagi sebelum makan. Kalau masih berpikir dengan biasa orang diabetes itu temanannya mamah. Tapi sesekali harus cek juga jantung ya, harus cek EKG pada saat periksa darah. Biasanya juga pengaruh sama jantung. Nah, pagi kalau misalnya ragu sebelum makan, setelah makan. Karena ini kan namanya ini makanan kesehatan. Yang harus diwanti-wanti adalah dijarakin dengan obat dokter. Kenapa harus dijarakin? Sebenarnya tidak ada masalah juga dengan penjarakan, tapi ini hanya menghindari penuduhan. Penuduhan, oh ini karena dia bentrok nih dengan obat ini. Nah itu yang harusnya kita hindari. Jadi ini dijarakin itu bukan karena berbahaya dengan obat, tidak, tapi untuk menghindari respon-respon negatif yang bukan ditimbulkan SOP tapi yang tertuduhnya SOP gitu. Nah, dosisnya ya 2 pagi 1, malam 1, nanti minggu berikutnya baru dinaikkan 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, kalau dia rasa udah nyaman cukup 3 kali. Tapi kalau bilang kayaknya aku pengen lebih cepat ya, udah 2 pagi 2 malam. Itu pun kalau gula darahnya agak tinggi dan agak susah bergeser, agak susah turun ya. Tapi kalau selama itu dia merasakan udah nyaman, udah enak, tidurnya nyaman, nyenyak, ya cukuplah 2 pagi 2 malam atau 3 pagi siang sore 3 kali sehari. Ya, terima kasih dokter buat penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini bisa dibantu jawab oleh Bu Melani ataupun Pak Yudi ya. Pak Yudi masih bersama kita, Pak Yudi malam hari ini. Ya, Ya, masih Pak. nah ini ada pertanyaan Pak Yudi. Malam semuanya, bagaimana cara yang biasa dilakukan untuk follow up teman yang sudah sempat ditawari SOP 100 ataupun bisnis AFC, tapi masih bilang, Pak, nanti ya saya kabari lagi. Nah, sedangkan kalau nanti dikabari lagi kan alamat tidak ada kabarnya, Pak. Nah, supaya kesannya tidak maksa ini kita follow up-nya harus seperti apa, Pak Yudi? Mungkin bisa di-sharingkan, Pak. Oke, Pak Yusa. Untuk pengalaman dan pasti akan ketemu seperti itu, Pak. Saya juga jangankan di produk KFC ini, di produk apapun yang pernah saya geluti, semua saya juga pasti seperti itu. Kalau saya cuma punya tip itu, Pak. Tip saya itu cuma gini, Pak. Saya punya 2 tip. Yang pertama itu memang betul seperti yang biasa Pak Budi Darwin sampaikan. Itu momen yang paling bagus itu cuma 2 kali 24 jam. Itu betul. Terus jadi saya kalau ketemu sama seseorang saat ini tertarik, interest, produk, manfaat, harga, kemudian juga mungkin kalau beliaunya tadi itu suka bisnis, duitnya kita ceritakan juga ya. Saya kasih gambaran dikit-dikit. Setelah itu, oke, tertarik gitu ya. Cuman Pak, saya kasih waktu lagi ya 1-2 hari. Saya nggak nunggu 2 hari, Pak. Saya nunggu biasanya itu memang 1 hari aja. Besoknya pasti akan saya hubungi. Kalaupun tapi nggak mungkin saya telepon, Pak. Biasanya itu saya gini. Karena kebetulan saya juga sudah tahu Bapak tersebut atau beliau tersebut itu sudah ditawari juga produk lain, kebetulan bukan AFC ya, dari produk lain, dan juga sama janjinya itu macam-macam juga, 1-2 bulan bisa kredit mobil, bisa beli mobil, beli apa aja gitu, Pak. Cuman saya nggak berkecil hati, saya dekati, saya tanya gimana kabar, tapi saya nggak nyambung masalah AFC, Pak. Jadi saya itu strateginya, saya itu cuma say hello aja. Gimana kabarnya, kalau kebetulan satu area kota sama saya itu ya saya temui langsung, saya ajak ngobrol atau apa, basic seperti itu. Ya, dan dari 10 orang itu yang saya lakukan seperti itu, Pak, itu cuma 2 yang gagal. Karena ada faktor lain mungkin yang mungkin kita nggak bisa dikasih tahu mungkin sama prospeknya itu. Jadi itu strategi yang saya sampaikan untuk kurun waktunya jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Karena kalau sudah hari ketiga itu biasanya pikirannya akan berubah.
pasti dia akan lupa. Oh ya, berarti gitu. Itu sudah lupa dan pasti akan diisi sama pikiran lain. Itu yang strategi saya. Kemudian apa namanya? Ya, bicara tentang apa namanya Pak Yusa, masalah produk-produk lain yang juga calon prospek yang kemudian selalu menjadi bandingan. Saya juga selalu dan jujur saya juga nggak boleh dan nggak mau menjalankan produk, malah saya gini kan, oh ya bagus itu, bagus gitu loh. Tapi ujung-ujungnya Pak, jujur ya, ujung-ujungnya saya nanya, Bapak bisnis tersebut berapa lama? Terus duitnya berapa? Maksudnya duit investasinya berapa? Terus hasilnya kayak apa Pak? Gitu loh. Cuman sharing aja Pak, gitu loh. Saya bilang gitu kan. Ternyata cerita dengan sendirinya, saya biarkan cerita Pak Yusa. Cerita, oh ya saya ikut di sini, kemudian saya ditawari ini, sekian-sekian seperti itu. Kemudian baru saya cerita, bandingannya ini loh Pak, ini gini. Kebetulan waktu itu Pak Yusa saya memang awal untuk duplikasi, saya nggak nyebut upline downline di sini, saya sebut senior sama junior Pak, mohon maaf. Saya kebetulan belum bisa duplikasi senior saya, waktu itu kan memang Pak Boy, Pak Eka, Pak Bobi gitu kan, karena memang ini, nah, tapi saya cuma bisa, apa yang bisa saya sampaikan tentang, entah itu sedikit pengetahuan saya tentang produk, dan kalau masalah produk saya juga cerita cuman masalah benar-benar yang tertulis di starter kit itu aja. Yang kedua masalah hasil, itu saya pakai yang saat itu juga saya pernah closing langsung 1 diamond, itu yang saya tunjukkan, SMS konnichiwa-nya waktu itu Pak. Dan ternyata kebetulan Pak, ya nggak tahu lah, mungkin rezeki kita waktu itu saya sama istri. Jadi yang tadi saya cerita Pak Yusa, untuk duplikasi saya awal waktu itu di bulan pertama, saya closing 1 diamond, kemudian selanjutnya besoknya dari istri saya itu cuma 1 rupiah, tapi lusanya saya itu closing dokter saya, spesialis tulang itu juga diamond, dan itu pun ada strategi tadi untuk cerita ke dokter, beda sama kita cerita sama orang. Seperti saya ceritakan dokter Wika mungkin beda kan, saya nggak perlu cerita produk atau apa, malah biasanya itu ada strateginya saya tahu. Akhirnya saya ini loh Pak, ini yang saya dapat SMS-nya dari perusahaan sekian. Oh iya Pak ya, ini harian Pak ya. Akhirnya saya pernah diceritain sama Pak Bobi, ya ini gaji harian Pak, dan ini liquid saat itu juga bisa dicairkan. Nggak nunggu bulan depan, atau nggak nunggu tanggal yang biasa ditentukan, tanggal muda, tengah, akhir bulan enggak. Itu Pak, waktu saya gitu kan. Saya tertariknya, akhirnya orang tersebut tertarik Pak Yusa. Loh, oh gitu Pak ya. Soalnya kalau saya pernah itu ditawari gajinya itu ditunggu sampai akhir bulan atau pertengahan bulan baru bisa dicairkan. Kalau ini harian saya mau. Seperti itu Pak, akhirnya closing. Semua apa Pak Yusa yang saya bisa interestkan ke orang tentang AFC, mulai dari produk, patennya, kemudian marketing plan-nya, juga yang jelas duitnya Pak. Jadi yang kalau saya selalu ngonterinnya gini Pak Yusa, saya itu selalu membalikkan omongan sama orang yang dalam tanda kutip ya agak apa Pak, agak mungkin dibilang high class atau sombong itu Pak ya, mohon maaf ya. Itu biasanya gini, saya itu nggak mau Pak, hasilnya paling berapa sih MLM kan gitu kan ya. Saya tunjukkan tuh Pak, yang Bapak maksud tadi itu MLM yang seperti apa, hasilnya berapa, Bapak tahu pengalaman pernah berjalan di MLM dapatnya berapa dan seperti apa. Saya selalu counter gitu. Oh iya saya loh ini, saya itu dari manajer marketingnya perusahaan atau manajer marketingnya dari bank gini gitu, gaji saya sekian gitu loh. Kemudian saya tunjukkan waktu itu, memang saya kepingin waktu itu Pak telepon duplikasi dari senior, tapi saya nggak usah, ya udah saya tunjukkan aja Pak. Meskipun Pak Yusa, saya cuma dapat 3 kali konnichiwa waktu itu yang senilai 2 diamond 1 rupiah, itu saya tunjukkan waktu itu Pak. Pertama kali saya jalan. Akhirnya apa betul ini gitu loh? Dia tanya, betul Pak. Terus yang salah di mana dengan perusahaan MLM? Ternyata kan kita dibayar dan ini liquid Pak. Malam itu kita di SMS, malam itu juga kalau kita mau mencarikan liquid langsung cair, langsung keluar duitnya. Nggak perlu bertele-tele kita bilang gitu. Oh gitu, oke, coba Pak. Akhirnya kebetulan beliau juga itu apa namanya punya usaha bidang lain, dan akhirnya ya
Belen akhirnya Pak, gitu. Akhirnya Belen nyambungnya di mana? Dari tawaran pertama kali yang pernah dia dapat dari perusahaan lain, ternyata dalam tanda kutip dia bisa kendor dengan saya cuma cerita masalah produk paten, nggak selalu saya bilang, karena ini orang bisnis Pak ya. Saya cerita tentang hasil di marketing plan-nya, oh ya sekian gitu loh. Satu lagi Pak Yusa, saya itu nggak pernah Pak pakai marketing plan buku itu jarang banget saya Pak. Saya itu selalu bilang simple aja. Seperti yang kemarin terakhir-terakhir yang kita ajarkan sama orang-orang itu. Jadi kalau pengen gaji dari perusahaan AFC 11.250.000, ya udah cukup satu hari jual 2 box saja. Itu kalau ngambil paket ruby, saya bilang gitu. Tapi kalau ternyata Bapak bisa jual satu hari 10 box, ya berarti 11.250 kali 5, sekitar 56 juta. Simple Pak, dan itu bisa dilakukan. Siapapun orang bisa. Nggak percaya, silakan cek semuanya yang pernah teman-teman kita yang ada member, silakan Pak. Dan ini real duitnya ada. Jadi gini teman-teman, Bapak-Bapak Ibu yang mungkin malam ini sedikit tadi yang saya mau cerita untuk ngontor omongan sama orang-orang yang pernah pelaku bisnis lain atau apa, saya selalu saya nggak mau down Pak, saya nggak mau dianggap juga perusahaan AFC ini nggak ada apa-apanya. Kita tunjukkan realnya seperti apa dari teman-teman. Akhirnya saya dapat terakhir kapan hari sering dapat duplikasi dari Pak Eka, Pak Popi, masalah screenshotnya termasuk waktu Pak Budi Darwin ada Zoom gini, saya duplikasi juga hasilnya seperti apa. Saya tunjukkan mereka punya bukti, silakan. Itu yang pertama, dan yang kedua yang saya lakukan untuk ngonter orang-orang yang dalam tanda kutip nggak percaya, Pak Yusa. Jadi satu lagi Pak Yusa saya tambahkan perihal ini Pak. Tadi Pak Yusa korelasinya antara alat-alat pemasaran saya sama produk KFC, saya itu lebih senang sebenarnya Pak ya, dalam tanda kutip tadi, saya itu lebih senang bicara produk ini itu sama seperti Dr. Wike ini, yang praktisi, gitu loh. Kebetulan memang saya itu enteng Pak. Jadi saya itu kalau ketemu sama dokter spesialis tulang atau bedah umum, saya itu cuma bilang aja, tak kasihkan gini aja, Pak Yusa, brosur, terus saya nggak cerita Pak, gitu loh. Karena nggak mau diceritain, dokter betul ya, Dokter Wike kan biasanya gitu ya. Karena dokter itu tipenya orang yang nggak mau dipinteri gitu loh Pak, nggak mau. Jadi paling dia itu kita itu malah kita itu nunggu ditanya, loh kamu kok punya produk itu bagus loh, ini mahal loh ini gitu loh. Loh, iya tak dok, iya itu awal Pak. Jadi karena saya juga produk knowledge-nya belum begitu bagus waktu awal-awal tentang SOP ini. Ternyata di dalam, setelah saya pulang, saya baca ternyata. Dan dokternya tahu ternyata itu Pak Yusa. Oh, di dalam itu ternyata ada tulisan di satu minggu awal itu loh Pak Yusa. Ya, itu ternyata ada good view and shoulder heart. Gitu loh, dus itu ya. Ternyata itu ada urusannya, kolerasinya sama tulang, baunya. Gitu loh. Jadi dokter tersebut, spesialis tulang, akhirnya merekomendasikan ke pasien-pasien, ini Bu, Pak, kalau mau ini resep dari saya, ya mohon maaf produk-produk kimia gitu untuk ditemui di apotek. Tapi Bapak, Ibu kalau mau produk yang lebih bagus lagi untuk tulang, ini loh, dikasih nomor telepon saya Pak Yusa, akhirnya gitu loh. Nah, saya merasa kok saya bingung waktu nyambungnya, Dok, kenapa ini gitu loh, kok ke saya, Dok. Kamu itu berarti nggak tahu ya produkmu itu untuk tulang bagus. Awalnya saya nggak tahu Pak Yusa, ternyata untuk tulang sangat bagus banget. Satu lagi pasien yang kebetulan di beliau dokter itu tangani, dari yang jalan itu setelah pasca operasi, kemudian jalannya susah, konsumsi SOP 100 itu sehari 4 saset selama 1 minggu Pak. Tongkatnya sudah nggak dipakai. Dan ternyata hasil ronsennya waktu itu percepatan. Jadi tulang itu kalau patah, kemudian kalau disambung lagi, itu ada kayak sel-sel tulang yang membuat baru lagi itu semakin cepat. Biasanya dokter itu cuma ngasih resep obat, kemudian sama konsumsi makanannya, tapi dipakai SOP 100 ini, itu percepatannya sangat bagus dan sangat bagus. Itu sebabnya kemarin waktu itu Pak ya, waktu itu memang produk-produk yang dari SOP ini, dokter tersebut itu sangat merekomended untuk pasiennya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum gabung ataupun yang sudah gabung, jadi ini sangat bagus untuk tulang yang itu dari memang dokter spesialis tulang sendiri yang bilang.
Jadi gitu ya Pak Yusak ya, mungkin Ya, yang dari terima saya. kasih penjelasannya Pak Yudi. Nah, masih dengan pertanyaan yang sama ya, ditujukan kepada Bu Melani. Nah, biasanya calon prospek kita ini, Bu Melani, kalau ditawari sesuatu ya tadi ya, itu kan mesti ada bahasa. Sik tak pikir-pikir dhisik ya. Nanti kalau oke kamu tak kabari. Nah, kenyataannya ini sudah setengah tahun belum dikabari, Bu Melani. Nah, ini bagaimana cara follow up-nya biar kita ini kesannya tidak maksa. Bisa dibantu penjelasannya ya, Bu Melani. Thank you. Iya, kalau saya sih gini, biasanya orang itu kan cenderung menghindar karena dia merasa apa yang kita jelaskan itu dia merasa dia belum butuh gitu ya. Ya tergantung seberapa banyak sudah yang kita jelaskan. Makanya memang dalam prospek saya selalu duplikasi ke downline itu saya bilang kalau misalnya kita ini lebih bagus itu telepon gitu ya. Kalau misalnya sudah ada calon member yang akan kita prospek dan kita mengenal orang-orang tersebut, itu kita bagusnya telepon. Telepon itu kan nggak langsung ngomong mau nawarin produk kan enggak. Kita kan mesti ngobrol dulu, terus kita tanya, paling enggak kita tahu apakah calon sasaran kita ini membutuhkan produk ini apa enggak. Karena kalau misalnya mereka merasa aku nggak punya keluhan, aku nggak punya, itu paling gampang sudah nolaknya sudah. Karena biasanya orang-orang kalau ditawarin produk, apalagi MLM punya, itu pasti yang dalam otaknya itu dijelaskan sudah nggak mau konsentrasi sama apa yang dijelaskan sama kita, tapi yang ada di otaknya dia itu dia berpikir gimana aku cara nolak orang ini ya, gimana aku cara supaya aku nggak beli produknya hari ini ya. Itu yang ada di pikirannya orang-orang yang kita prospek, termasuk saya sendiri kalau di prospek produk MLM itu, saya nggak pernah perhatikan apa yang dia ucapkan gitu. Karena itu menggali kebutuhan, terus mendekatkan diri kepada mereka, itu bagi saya utama dulu. Supaya nggak sia-sia. Kalau kita asal aja langsung nawari gini ya, ketolaknya juga asal kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhannya apa, kita coba kasih penjelasan sesuai yang dibutuhkan itu aja. Jadi penjelasannya nggak panjang lebar, kemana-mana, sebenarnya dia nggak perlu keterangan itu dari kita. Karena membosankan banget kan mendengar sesuatu yang nggak kita butuhkan, itu bosan banget gitu loh. Jadi tapi kalau kita ngerti, oh orang ini butuh ini, jadi aku bisa ngomongnya, masuknya itu dari segi yang ini. Lah kalau seperti itu, chance closing-nya itu gede. Menurut saya sih kayak gitu. Lah kalau misalnya orangnya sudah ngomong, akhirnya jurus terakhir bilang, nanti tak pikir-pikir dulu. Biasanya saya terakhir nanya, kalau dari keterangan ini misalnya ada yang nggak jelas, ya itu boleh ya saya kasih info-info berikutnya, maksudnya via WA atau apa, boleh nggak? Kalau misalnya dia bilang boleh, ya nggak apa-apa, kita kasih informasi-informasi yang nggak membosankan ya. Jadi kita tetap sentil dia, karena kita sudah tahu kebutuhannya dia. Kita tetap sentil kasih info-info yang sekiranya menurut kita dia bakalan tertarik. Jadi nggak asal ngasih informasi itu nggak asal. Apa yang kita dapat dari grup kita share semuanya ke mereka, nggak seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kayak misalnya saya ada nemuin sharingnya siapa gitu, YouTube-nya siapa gitu, yang orang member saya si A, B, C, D, E butuh ini, ya itu yang saya share. Sama saya kasih kata-kata gitu, ini ada tambahan informasi untuk pengetahuan aja, barangkali nanti bisa bisa nambah pengetahuan gitu loh, nggak untuk supaya beli atau apa, enggak. Jadi kata-kata untuk orang itu suruh beli saya nggak sentil dulu. Jadi kita berikan mereka informasi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Ya memang nggak langsung ya. Pengalaman ada yang 10 bulan
saya prospek baru closing juga ada. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh mereka. Gitu kurang lebihnya Pak Isa. Ya, terima kasih Bu Melani buat penjelasannya yang luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya kepada Dr. Wike ya. Jadi ini ada, kalau saya baca dokter, di kolom chat atau komentar ini ada 3 penanya, tapi kurang lebih intinya sama dokter untuk pertanyaannya ini ya. Dari Ibu Melisa, Bu Yulia, dan Bu Natasia ya. Nah, saya bacakan satu persatu ya dokter ya ini ya. Nah, Ibu Melisa ini ngomong gini dokter, ada member saya yang kena diabetes dan dengkulnya sakit, lututnya sakit. Jadi diabetes dan lututnya sakit. Kenapa ya setelah minum SOP, kakinya ini tambah sakit sekali sampai nangis-nangis. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya dokter ya. Dari Bu Yulia, kenapa setelah minum SOP 100+, badan ini rasanya kok sakit semua ya? Badannya greges, demam, dan lemas. Nah, mungkin bisa dibantu untuk penjelasannya, dokter. Ya. Sekaligus aja Pak, 3 saya catat. 3 ya. Ya. Oke ya, jadi tadi dari Bu Melisa, kemudian Bu Yulia, dan yang terakhir adalah Bu Natasia. Dokter, saya pernah berbagi produk SOP ke tetangga saya, karena istrinya ini habis operasi. Luka operasinya tidak sembuh-sembuh, katanya ada sakit ma. Tapi waktu ketemu lagi, saya tanyain, belum diminumkan ke istrinya. Katanya istrinya lagi mual-mual, khawatir kalau dimuntahkan, jadi kalau minum SOP 100 takut muntah. Apa betul dok, kalau mual-mual tetap diminumkan SOP 100-nya, bakal muntah-muntah? Dan apakah betul mualnya bisa sampai seharian? Sebaiknya disarankan minum berapa saset ya sehari untuk kasus seperti ini. Kemudian untuk produk yang diminumkan SOP 100 atau Utsukushi. Terima kasih sebelumnya dokter karena sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ini pertanyaan dari Bu Natasia ya. Ya. 3 pertanyaan jelas ya dokter ya tadi ya. Tadi yang pertama dia operasi tulang terus kambuh lagi ya. Itu sebenarnya tadi seperti Pak Yudi sampaikan, memang betul tulang itu secara alamiah dengan kondisi tubuh yang bagus, dia akan ada sel-sel yang tumbuh untuk namanya proses kalsifikasi. Jadi dia akan menyatukan tulang yang patah atau tulang yang retak. Nah, sekarang kalau tadi bilang setelah operasi terus kambuh itu sehingga sakit, apakah dengan SOP bisa sembuh? Saya menurut pengalaman saya yang saya lihat juga dari teman-teman, ini sebaiknya harus dicek lagi ke dokternya. Setelah dicek dari dokter, jadi kembali lagi ke dokternya. Nah, tetap konsumsi SOP. Nah, SOP ini mungkin harus ditambah dosisnya. Jadi dosisnya yang biasanya cuma 1 pagi 1 malam itu 2 pagi 2 malam. Itu syarat saya. Karena kan sudah biasa minum SOP. Nah, kemudian untuk Ibu Melisa yang masalah sakit diabetes terus dengkulnya sakit terus sampai nangis-nangis, itu sepertinya saya belum pernah mengalami kasus yang dialami oleh Ibu Melisa, tetapi menurut analisa saya ini bisa jadi sebagai proses adaptasi. Jadi tetapi bukan karena minum SOP terus dia jadi sakit-sakit, karena sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada orang minum SOP itu sampai sakit-sakit. Jadi saran saya tetap dikasih saja, biasa proses yang kayak begini bisa cuma sehari sampai 2 hari. Nah, tapi kalau dia memutuskan tidak minum, ya kembali lagi sel kita kan tiap hari dia ada yang mati, jadi tidak tergantikan. Nah, harus ditanya juga dia usianya berapa. Kalau masih di bawah umur 18, berarti dia masih tetap bertumbuh selnya. Tapi kalau udah lewat dari 18 tahun, itu selnya pasti tiap hari akan mengalami penuaan. Nah, kemudian setelah minum SOP bisa lemas dan segala macam. Ibu Natasha tadi ya, tunggu, yang tadi yang Ibu Melisa masih ya setelah minum SOP bisa lemes, saya rasa bukan karena SOP-nya. Jadi kembali lagi
keyakinan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Kalau dia nggak makan apa-apa, dia nggak minum apa-apa, terus minum, ya lemes karena dia nggak ada energi dari tempat lain. Jadi jangan juga murni dari, wah saya SOP aja ya, seperti orang biasa nggak makan apa-apa, hanya minum SOP. Enggak juga. Tetap kita membutuhkan makanan nutrisi dari sumber-sumber yang biasa kita minum sehari-hari. Nah, untuk Ibu Natasha, yang buat tetangganya, ya kalau nggak dikasih SOP ya gimana mau sembuh lukanya. Padahal sebenarnya itu lebih bagus. Tapi dengan catatan obat dokter juga diminum dan setelah beberapa hari operasi. Karena kemarin ada cerita orang yang dioperasi, dia mau operasi terus minum minum SOP, disarankan setelah operasi saja. Nah, kalau yang ini operasi tidak sembuh-sembuh dan diadama, sebaiknya justru dikasih SOP, dan dosisnya itu saran saya sih 3 kali sehari. Karena dia ada masalah, udah operasi, kemudian SOP dan UTSU diminum saja. Kemudian apa benar bisa menyebabkan muntah-muntah seharian karena minum SOP? Enggak, itu bukan karena SOP. Justru tetap diminum obat anti mual dulu, terus makan biasa, nanti sejam kemudian baru minum SOP. Insya Allah sih cepat teratasi. Nah, produk apa yang diminum ya dua-duanya kalau saya. Jadi saya tetap selalu memberikan SOP pagi SOP, sore SOP, siangnya UTSU-KUTSI. Atau mau kapan aja mau digabung juga nggak masalah. Kalau saya selama ini karena saya males siang kadang-kadang karena produk di rumah, ya saya gabung, saya minum UTSU-KUTSI, saya larutkan, karena kalau nggak dilarutkan dia agak seret ya di leher, terus saya minum SOP sambil jalan juga udah bisa. Mungkin gitu, semoga membantu. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya, dokter. Ini beberapa ini masih area produk ya, dokter ya. Dari Riki Wijaya, dokter, pertanyaannya. Kalau sudah pernah operasi tulang belakang lumbun nomor 5, dan setelah 3 tahun kambuh lagi sakitnya. Jadi 3 tahun yang lalu operasi dia, dokter, tulang belakangnya ini. Kemudian 3 tahun berikutnya, yaitu sekarang ini kambuh lagi sakitnya. Apakah bisa diarahkan minum SOP atau UTSU-KUTSI? Dosisnya gimana? Apakah SOP dan UTSU-KUTSI ini kalau diminum bisa membantu, dok, supaya saya tidak operasi lagi? Nah, itu bisa dibantu menjawab, dokter. Ya, kalau untuk menentukan operasi tidak operasi itu biasanya dari dokter yang merawat. Nah, sekarang ini kan permasalahannya dia 3 tahun yang lalu. Berarti kan sekarang ini dia hanya ragu apa memang kambuh ya, berarti kan ada yang dia rasa-rasa lagi. Kalau saya dicoba dulu SOP sama UTSU-KUTSI, dicoba 3 kali, UTSU-KUTSI cukup sekali, tapi 2 saset ya sekali minum, dicoba seminggu sampai 2 minggu. Kalau perbaikan teruskan saja, karena kemungkinan kambuhnya bukan juga karena mungkin ya, ini saya juga masih nggak terlalu detail untuk bertanya kambuhnya itu seperti apa, atau hanya nyeri-nyeri aja, atau sugesti aja, kita kan nggak tahu. Tetap harus kontrol ke dokternya. Ini terjadi juga seperti adik saya juga seperti itu, karena situasi pandemi ini dia nggak berani ke rumah sakit. Saya sarankan, udah kamu minum, tapi dengan penyakit lain ya, kamu minum aja SOP sama UTSU-KUTSI, saya kasih dosisnya, saya kasih dosisnya 2 SOP, siang hari, pagi SOP 1, malam SOP 1, gejala yang dia rasakan sudah semakin berkurang, saya bilang ya udah teruskan. Karena saya pikir dia tunggu situasi aman untuk kontrol lagi ke dokter. Karena kan situasi pandemi ini kita kan ngeri ya, COVID di mana-mana. Nah, itu sebaiknya. Tapi kalau sudah nyeri yang tidak tertahankan, ya sebaiknya kontrol kembali ke dokternya. Karena tolong jangan diklaim juga bahwa SOP ini obat dewa bisa menyembuhkan segalanya. Tidak, tapi dia memperbaiki sel. Kita harus ingat lagi ke paten fungsinya. Paten yang sudah di trial ke orang banyak dan semua orang itu hasilnya sama.
Nah, itu kenapa harus dikeluarkan patennya? Nah, itu dia regenerasi sel. Semua yang dicoba, diuji klinis oleh orang Jepang, itu salah satunya yaitu paten fungsinya itu adalah regenerasi sel. Dan yang paten kedua adalah kelancaran peredaran darah, dan yang ketiga adalah memperbaiki jaringan di bawah kulit. Nah, yang pertama itu regenerasi sel yang harus diingat bahwa semua sel-sel yang paling rusak dulu yang dituju oleh SOP untuk memperbaiki. Disitulah kecerdasannya tubuh kita untuk menerima apa yang kita makan. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya, dokter, masih seputar produk ya. Dari Devi ya pertanyaannya, dokter. Ya. Dokter mau tanya, saya ada lihat testimoninya bahwa SOP 100 juga bisa membantu kehamilan. Apakah ada yang punya pengalaman seperti ini? Karena saya sendiri sudah 7 tahun menikah tapi masih belum punya anak. Nah, sekarang ini saya dan suami saya minum rutin SOP sehari 2 kali dengan harapan bisa cepat hamil. Apakah ada yang bisa share pengalamannya dalam hal ini? Jadi ini motivasinya konsumsi karena pengen punya anak, dokter. Ya. Jadi kalau pengalaman saya lihat sendiri ada yang sudah lama tidak hamil terus hamil, tapi saya tidak mau bilang ini obat bisa SOP ini bisa membuat orang dia hamil, tapi tetap dicoba. Nah, tiap orang kan beda-beda nih sakitnya. Kita kan nggak tahu kondisi masing-masing tubuh kita bagaimana. Misalnya kayak Bu Devi ini, saya juga nggak tahu. Kalau dokter sudah menyatakan, kan tetap harus kontrol ke dokter ya. Oh ini permasalahan di Bu Devi misalnya, atau permasalahan di suami. Nah, itu kan kita nggak bisa mengklaim, oh pakai SOP aja bisa, yang penting dua-dua minum, dosisnya sama. Nah, buat saya, SOP ini pelan-pelan dia akan memperbaiki, dia akan mencari apakah mungkin di tempat yang lain dulu dibenerin. Nah, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi setelah itu. Nah, di saat itu memang di sini butuh kesabaran untuk konsumsi. Ada yang orang baru 3 hari udah enakan, bahkan minum SOP yang cukup banyak, bisa sampai 2 box, sudah berhasil. Nah, di sini ditunggu kesabarannya, karena proses untuk perbaikan jaringan satu ke jaringan lain itu tidak ada yang instan. Tetap kita berusaha dan tetap juga ke dokter yang dipercaya. Kembali lagi, percaya dan yakin. Ya, luar biasa ya, dokter ya. Nah, ini saya bacakan 2 pertanyaan terakhir, dokter Wika ya, karena ini kan sudah jam 9 malam. Beberapa peserta Zoom dari malam hari ini, Home Talk ini, ada yang terjauh itu di Indonesia Timur, dokter, di Ambon. Wow. Nah, kalau di Ambon kan sudah jam 11 malam ini, dokter, mereka, dokter ya. Nah, 2 pertanyaan terakhirnya, yang pertama, dokter, mungkin bisa dibantu untuk dicatat ya, dokter ya. Kalau untuk siaran ini yang pertama. Pak. Ya, ini yang pertama, dokter. Untuk syaraf terjepit di bagian belakang bawah, udah menderita selama 3 tahun. Cocoknya konsumsi SOP 100 atau UTSU ya, dan dosisnya berapa? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Limto CIA Bekasi. Ini agen CIA ini Pak Limto ini. Nah, Dokter Wika, saya mau tanya, temanku konsumsi SOP 100 baru seminggu, sudah keluar jerawatnya di muka dan di leher. Padahal awalnya mukanya halus. Jadi sekarang stop minum SOP 100 setelah dia konsultasi dengan dokter kecantikan. Jadi ini konsumsi SOP 100-nya dihentikan atas perintah dari dokter estetiknya, gitu. Nah, mungkin ini tidak ada pertanyaan dokter di sini ya. Jadi saya bingung ini pertanyaannya apa ya. Nah, mungkin bisa dibantu menjelaskan gitu mungkin, dokter. Dan pertanyaan yang terakhir, dokter, sebelum dijawab, ini ada Ibu Lili ya, pertanyaan terakhir. Apakah boleh konsumsi SOP 100 atau Utsukushi untuk anak umur
3 tahun dan apakah membantu pertumbuhan? Seperti Ya. itu, dokter. Ya. Thank you. Oke. Saya jawab dulu. Yang pertama, itu saraf terjepit 3 tahun kemudian cocoknya minum SOP apa UTSUKUTSI. Saya sih lebih cenderung ke SOP dulu ya. Dan dosisnya untuk minggu pertama coba dulu pagi 1, mau tidur 1. Jadi 2 kali aja sehari. Tapi bila selama seminggu belum ada rasa-rasa enak, tambah lagi 3 kali. Dicoba lagi seminggu. Kalau masih kurang puas, dicoba 2 pagi 2 malam. Saya rasa 4 saset sehari sudah cukup. Tapi kalau masih misalnya banyak duitnya dan mau minum itu agak lebih banyak juga nggak apa-apa. Karena ini makanan, nggak masalah. Cuma memang perlu diwaspadain adalah efek laksatifnya. Dan ini sebaiknya dicoba terus sampai 2 pagi 2 sore atau 2 malam mau tidur itu terus aja sampai sebulan, 3 bulan sampai 6 bulan dicoba. Nah, biasanya ada perbaikan. Kalau saya sih lebih cenderung karena sel-selnya juga akan baik gitu. Nah, untuk Bapak Linto jauh sekali. SOP 100 seminggu minum terus jerawat. Nah, saya punya pengalaman sebenarnya nih masalah dengan dia minum SOP. Mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini ya. Jadi minum SOP terus jerawatnya keluar. Nah, terus bukan jerawat, mukanya merah-merah kayak alergi gitu loh. Yang dituduh itu memang SOP karena baru minum dia SOP. Saya bingung kan, wah masa iya gitu. Terus saya bilang, saya ngejelasin dari A sampai Z, kayaknya nggak mempan. Akhirnya saya give up. Udah gini aja, jangan diminum dulu, coba konsultasi dulu sama dokter. Apa jawaban dokter? Kok itu saya berkecamuk tuh selama sebulan saya bertanya, aduh ini masalahnya apa, gini kok ini kok itu. Dok, muka saya masih merah. Dok, mau ini nih. Rupanya apa coba? Dia salah memakai produk kecantikan. Dia pakai produk kecantikan istrinya yang disemprot-semprot itu. Tapi yang disalahin SOP-nya. Nah, kasus ini mirip seperti yang minum SOP terus jerawat sampai muka sampai leher. Coba dicek produk apa di luaran itu. Karena kalau cerita tentang jerawat itu bisa seharian. Nanti mungkin kita bisa membahas di luar itu. Cuman kalau misalnya SOP menyebabkan jerawat, saya kurang setuju. Karena SOP itu justru dia memperbaiki hormon. Dan ini sudah ada uji uji klinisnya. Nah, nanti bisa dibahas di luar. Intinya dia memperbaiki hormon. Kalau menyebabkan jerawat dan sampai muka dan leher itu tolong dicek. Ya, kalau memang saya sih setuju juga dengan cerita dari dokternya, dokter kecantikan bilang, oh iya mungkin karena yang diminum, karena dia berpikir mungkin yang diminum itu adalah protein yang dari telur ikan, padahal ini adalah selaput pembungkus ikan, telur. Nah, marine placenta. Memang beberapa teman-teman saya kurang ada sih beberapa yang memahami tentang marine placenta. Tapi kalau ini sah-sah saja sih setiap orang mungkin karena ini ya di stop ini, dicoba produk ini. Itu biasa kita lakukan untuk menterapi pasien kayak gitu. Nah, terus untuk Ibu Lili, bolehkah untuk anak usia 3 tahun untuk pertumbuhan, apakah anak usia 3 tahun ini ada masalah? Nah, ini yang harus ditanyakan. Kalau tidak ada masalah, sebaiknya tidak usah. Kalau hanya anaknya pengen icip-icip, coba-coba, buat saya tidak masalah, silakan. Tapi kalau tidak ada masalah, sebaiknya tidak usah. Kalau ada masalah, diminumkan cukup setengah saset pagi, besok dicoba lagi setengah saset, atau 1 hari aja satu saset, tapi setengah pagi, setengah malam. Karena ini ada efek laksatifnya yang beberapa orang tidak nyaman, tapi kalau saya nyaman-nyaman aja. Pernah saya kasih juga buat anak kecil, dan ya orang tuanya juga santai-santai karena itulah efek keyakinan dia, sehingga ini nggak apa-apa. Jadi tetap kita mengambil mengambil keyakinan ini adalah makanan kesehatan, sehingga tidak bertolak belakang dengan obat-obat yang dikonsumsi oleh obat kimia. Hanya tolong dijarakin supaya reaksi masing-masingnya itu bekerja sesuai
produknya itu sendiri. Begitu Pak Idris. Semoga Ya. membantu ya. Dokter, kalau nambah satu pertanyaan lagi boleh ya, dokter ya? Boleh ya. Untungnya saya nggak Nah, ngantuk. nah, ini pertanyaan yang paling akhir, dokter, dari Ricky dan Angela, dokter. Ya. Dokter, untuk anak yang telat bicara, dosisnya berapa ya? Kemudian yang diperbaiki itu apakah fungsi syarafnya ya? Terima kasih. Ya. Udah. Udah, Pak. Sudah, dokter. Sudah. Iya. Kalau untuk anak yang delay speech itu lambat bicara, dosisnya berarti ini balita ya. Cukup dicoba dulu 1 saset pagi setengah, mau tidur setengah. Bila itu selama seminggu dicoba dulu. Saya selalu dosisnya itu dosis yang paling kecil baru dinaikkan sampai kalau untuk anak-anak cukup 2 ya pagi sore kalau misalnya dirasa cukup. Tapi buat saya dan setengah pagi setengah sore itu udah cukup. Nah di sini dibutuhkan kesabaran untuk para orang tua. Nah kalau untuk itu cukup dosis bisa juga sampai 3 kali ya, tapi setengah saset sekali minum. Jangan 1 saset itu terlalu berat buat anak-anak. Nah, untuk ini memperbaiki saraf, jadi jangan juga hanya obat saja, tapi rangsangan dari orang tua. Kita harus lebih aktif untuk mengajak berbicara. Biasanya anak delay speech itu adalah anak yang smart, dia pintar. Hanya dia terlambat untuk mengungkapkan saja. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran orang tua untuk melatih juga dari eksternalnya, gitu Pak. Jadi SOP bisa 2 kali 2 kali setengah atau 3 kali setengah. Ya, terima kasih Dokter Wike buat penjelasannya yang sangat luar biasa dan sharingnya malam hari ini. Ini jam 9:15 sudah waktunya kita akhiri home talk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Yudi dan Cik Melani serta Dr. Wike yang sudah berkenan meluangkan waktunya sebagai narasumber pada malam hari ini. Thank you Dr. Wike. Thank you Cik Mel. Ya, thank you Pak Yudi. Ya, sampai ketemu di acara home talk di lain waktu. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih buat Malam, makasih. partisipasinya. Terima kasih.